dari Recording mana in aja. progress. Ada yang dari Bandung, dari Jakarta, Bogor, Jogja, Bekasi, Malang, Bali. Ada yang dari Aceh, dari Serang, dari Tangerang. Oke. Oke, dari Jakarta, Pekalongan. Wow, banyak banget ya teman-teman ya. Dari Bali ada ya, Bekasi, Pondok Pinang. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak antusiasnya teman-teman. Oke, nah boleh juga dong kabarin aku di kolom chat. Kira-kira teman-teman tuh kita kan ngomongin soal mindful financial dan wellness planning ya. Merencanakan sehat fisik, mental, dan juga finansial. Menurut teman-teman, teman-teman ini tuh lagi nggak sehat di area yang mana sih? Fisiknya kah? Jarang olahraga, sakit-sakitan terus misalnya ya. Atau mentalnya sering cemas, overthinking, terus misalnya uh, sering burnout, lagi burnout gitu ya, atau misalnya finansial gitu ya, di finansialnya, duh kak, aku tuh finansialnya boncos terus, aku terlilit hutang misalnya ya, atau apalagi nih teman-teman, kira-kira dari ketiga ini kira-kira teman-teman paling kurang di mana nih, di fisik, mental, atau finansial? Dompetnya, mental dan finansial, tiga-tiganya nih Kak, oke. Hmm, psikis, oke mental ya, karena jadi TNI. Mental dan finansial, oke. Finansial boncos karena kebanyakan nongkrong dan main. Nah, ini dia. Semua Kak, ternyata dunia mulai serius, aku maba. Oke, 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 oke. Finance, habis cuti income-nya lagi seret. Oke, finance, finance, mental dan finansial. Oke, mental ya, banyak juga nih yang mental. Jarang juga ya ternyata yang mention fisiknya nih. Kira-kira berarti teman-teman fisiknya pada sehat ya. Alhamdulillah ya. Keren banget. Kalau fisiknya sehat, biasanya olahraganya ngapain nih teman-teman? Ada yang lagi padel mungkin, atau pilates, atau yoga, atau mungkin badminton, sepak bola, tahan banting, lari, e-sport. Bener sih, sport juga ya. Jalan kaki, jogging, running, gym dan pilates. Oke, jompo. Oke, catur ya, hiking, gym. Tapi karena lagi boncos jadi hiatus. Kerja lapangan, yes, kerja lapangan juga salah satu bentuk ini ya, teman-teman. Salah satu bentuk olahraga juga ya. Oke, oke. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Karena berhubung waktunya juga kita nggak punya banyak. Nah, teman-teman, aku mau kasih tahu dulu nih sebenarnya Blue Academy itu apa sih. Jadi, Blue Academy adalah bootcamp finansial gitu ya. Teman-teman akan diberikan 5 kelas, 2 kali webinar yaitu opening dan juga closing, dan juga 3 kali kuliah WhatsApp. Kuliah WhatsApp itu apa? Kuliah WhatsApp itu pembelajaran secara tidak langsung atau asinkronus gitu ya, melalui grup chat WhatsApp. Jadi nanti di tanggal 24, 26, dan juga 28 Agustus 2026, teman-teman silakan untuk pantengin grup chatnya ya, dari mulai jam 19.00 sampai jam 21.00, karena di sana nanti kita akan ada kuliah WhatsApp. Nanti kita akan memberikan materi dan teman-teman juga diberikan ruang untuk tanya jawab bersama pembicara kita. Gitu. Nanti kita juga bakal kasih lihat gitu ya user journey-nya seperti apa, teman-teman akan mempelajari apa aja, dan nanti end goals-nya di mana. Jadi silakan teman-teman untuk simak ya gitu. Nah, di Blue Academy teman-teman kan mempunyai yang namanya nomor induk Blue gitu ya. Nomor induk ini sangat berguna sekali untuk penilaian, untuk menambah poin, dan juga untuk absensi. Jadi silakan teman-teman ingat-ingat nih nomor induk Blue-nya gitu ya masing-masing. Jangan sampai ketukar, jangan sampai lupa ya. Dan teman-teman silakan untuk ikuti semua kegiatannya, mulai dari absensinya. Terus habis gitu nanti ada blue missionnya gitu ya. Silakan teman-teman untuk ikuti semuanya. Kenapa sih harus diikuti semuanya? Supaya teman-teman dapat sertifikat. So kalau misalkan teman-teman itu jarang absensi, terus nggak ikutan blue mission, itu udah dipastikan tidak akan mendapatkan sertifikat. Gitu ya. Jadi buat teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat, silakan untuk absensi dan juga untuk menambah poin melalui Blue Mission.
Nah, selain itu gitu ya, teman-teman, teman-teman juga akan dibagi menjadi dua nih. Ada yang blue graduate biasa dan juga master blue graduates. Blue graduate biasa ini teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat, teman-teman juga akan mendapatkan akses recording, juga akses ke kelas lanjutan. Tapi kalau misalkan teman-teman berhasil nih menjadi Master Blue Graduates, teman-teman akan mendapatkan tambahan gitu ya, berupa kesempatan untuk grup coaching dengan financial coach dan juga akses eksklusif ke video event-eventnya Blue gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa nih akses gitu ya video rekaman-rekaman di batch-batch sebelumnya yang ngomongin soal hutang, ngomongin soal KPR, ngomongin juga soal membeli barang mewah gitu ya, ngomongin soal investasi di indis ekonomi dan juga yang lainnya gitu. Jadi silakan ya teman-teman untuk isi absensinya dan juga isi blue missionnya. Isi absensi itu seperti apa caranya? Isi absensi itu caranya adalah dengan teman-teman mengisi pretest yang ada di sini ya. Jadi teman-teman harus isi pretest dan juga posttest ya. Jangan salah satunya, harus keduanya. Jadi teman-teman silahkan isi pretest sekarang. Nanti di akhir sesi juga aku akan bagikan link posttestnya. Jadi silahkan untuk diisi keduanya. Karena kalau misalkan teman-teman isi salah satu aja, itu tidak akan masuk absensi teman-teman. Karena kita pakai sistem ya teman-teman ya. Kita pakai sistem. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma isi pretest aja atau isi posttest aja, itu tidak akan terhitung absensi gitu ya. Yang terhitung absensi kalau teman-teman isi pretest dan juga posttest. Gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan email dan juga belum masuk grup bootcampnya, silakan untuk chat WA aja ya teman-teman. Kita jangan bahas di sini karena nanti bisa-bisa spam gitu ya. Kita hari ini fokus dulu aja untuk mengumpulkan poin dan juga untuk absensi. Silakan dicek nomor induknya ya teman-teman di link yang udah aku kirim di grup. Dan juga silakan untuk isi absensi dan juga blue missionnya gitu ya. Untuk masuk ke grupnya nanti WA aja di aku ya, dan sebutkan nama serta emailnya gitu ya. Banyak banget yang ngechat aku tuh, Kak aku belum masuk grup nih, tapi nggak disebutkan nih nama dan juga emailnya. Jadi silakan buat teman-teman yang belum masuk grup, sebutkan nama dan juga emailnya, nanti akan aku bantu ya untuk masuk grup gitu. Oke, silakan teman-teman untuk diisi ya pretestnya. Aku tunggu sampai jam 7:11. Silakan teman-teman. Oke, cara menjadi Master Graduates gimana Kak? Caranya adalah teman-teman itu harus menyelesaikan Blue Mission, semua Blue Mission, dan juga mengikuti semua kelasnya gitu ya. Terus nanti juga kita akan ada ekstra tambahan 2 Blue Mission yang teman-teman harus ikutin. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikutan jadi Master Graduates, teman-teman harus mengikuti 2 extra Blue Mission gitu. Jadi kita totalnya sebenarnya ada 5, tapi kalau misalnya teman-teman kayaknya nggak mau nih untuk ikutan yang 2, teman-teman cuma mau jadi Blue Graduate biasa gitu ya, cuma mau dapat sertifikat dan akses recordingnya, itu nggak apa-apa. Teman-teman cuma ikutin 3 Blue Mission aja. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tadi ya, pengen dapetin kesempatan untuk grup coaching sama financial coach dan juga akses ke video-video atau event-eventnya Blue gitu ya yang sebelum-sebelumnya, itu teman-teman silahkan mengisi atau mengikuti 5 Blue Mission seperti itu. Oh, linknya aku drop ya sebentar teman-teman, coba. Oke, udah aku drop ya teman-teman. Silahkan untuk diakses. Ya, kalau yang belum mendapatkan email, silakan ya untuk hubungin aku aja melalui WhatsApp.
Oke, teman-teman, karena linknya juga udah aku drop di chat gitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk sambil isi pretestnya, sambil kita lanjutin ya untuk webinarnya gitu. Oke, nah teman-teman, jadi apa aja sih yang nanti akan teman-teman pelajarin gitu ya selama 5 event ini gitu ya, webinar opening, kuliah WhatsApp, dan juga webinar closing gitu. Nanti kita bakal ngomongin soal literasi di sini ya, memahami financial maturity gitu ya. Sebenarnya apa sih financial maturity itu? Terus kita akan mencoba juga mempelajari tentang cara disiplin gitu ya, cara membangun budgeting, evaluasi keuangan, dan juga yang lainnya, membangun dana darurat, resiliensi dan adaptabilitas, orientasi dan perencanaan tujuan, membangun masa depan, sampai ke belajar investasi gitu. Nah, untuk belajar investasi ini hanya akan ada di kelas lanjutan. Jadi buat teman-teman silahkan untuk berusaha menjadi Blue Graduates ya, minimal untuk mendapatkan akses ke kelas lanjutan. Karena kita nanti bakal belajar investasi lebih dalam lagi ya di orientasi dan perencanaan tujuan ini, di learning journey yang terakhir. Oke, wait. Ya, oke, teman-teman. Ya, jadi ini dia ya. Hari ini kita bakal ngomongin soal financial maturity framework gitu ya. Kita ini adalah framework yang disusun oleh Blue gitu ya. Di Blue Academy ini kita mulai dari literasi gitu ya, akarnya. Jadi kita pengen kuatin fondasinya teman-teman gitu ya, untuk literasi finansial gitu. Sebenarnya finansial itu seperti apa, kaitannya dengan fisik dan juga mental itu seperti apa, dan juga yang lainnya. Nanti kita bangun ke disiplinnya, teman-teman silakan untuk membuat budgeting gitu ya. Terus nanti juga teman-teman silakan untuk konsisten menabung dan juga yang lainnya. Resiliensi dan adaptabilitas, kita akan mempelajari soal proteksi-proteksi gitu ya, seperti dana darurat, asuransi, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir, orientasi dan perencanaan tujuan, itu kita akan lebih membahas ke arah-arah instrumen investasi, mulai dari deposito, emas, saham, dan juga yang lainnya gitu. Nah, buat teman-teman ya, silakan jangan lupa juga untuk isi psikotesnya yang ada aku kirimin juga ya di grup. Jadi silakan untuk diisi psikotesnya, nggak perlu sekarang, jadi nanti aja untuk isi psikotesnya ini. Terus, sebentar. Nah, karena di sana teman-teman akan menemukan kondisi teman-teman ya, kondisi keuangannya teman-teman di setiap pilar. Jadi jangan lupa buat di screenshot, teman-teman coba refleksiin kira-kira teman-teman ini di area literasinya seperti apa, di disiplinnya seperti apa, di resiliensinya seperti apa, sampai ke orientasi tujuan keuangannya itu seperti apa. Oke, nah ini nih pertanyaan buat teman-teman. Kapan nih terakhir teman-teman ngerasa capek banget atau pusing gara-gara mikirin duit nih? Kira-kira baru semenit yang lalu kak gitu misalnya. Atau sekarang juga lagi pusing kak? Baru aja ya, kemarin setiap hari, sekarang akhir-akhir ini setiap saat, setiap waktu, oke, tiap bulan. Kenapa nih kira-kira teman-teman ngerasa pusing dan capek mikirin keuangannya teman-teman nih? Apa yang teman-teman pikirin? Apa yang bikin capek? Misal banyak utang, atau misalnya boncos terus setiap bulan gitu ya. Banyak kemauan, pendapatannya UMR, keinginan besar penghasilan UMR, pengeluarannya banyak, gak ada duitnya, gak tahu caranya, gaji gak naik-naik, oke. Oke. Oke, ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak teman-teman jajan atau belanja cuman karena capek atau stres kerja nih? Biasanya aku jajan makanan ya, jajan kalau lagi stres gitu ya. Kalau lagi pusing, bawaannya pengen makan seblak gitu. Atau kalau lagi stres, bawaannya pengen makan yang manis-manis nih ya gitu. Sering, baru aja beli. Oke. Oke, oke, oke. Oke,
Oke, sip kalau gitu. Lanjut ya. Nah, ternyata semuanya tuh saling nyambung gitu ya. Uang bisa bikin stres, stres bisa bikin badan drop atau bikin kita belanja yang impulsif gitu ya. Belanja yang impulsif bisa bikin keuangan makin berantakan, muter terus kalau nggak diputus. Jadi uang kan tadi ya karena pengeluarannya banyak banget bikin stres gitu ya. Dan stres jadinya pengen makan terus. Nah, kalau makan impulsif gitu ya, segala dibeli, uang jadi berantakan gitu. Yang tadinya budget makan tuh cuman 1 juta, tapi jadi 1,5 juta, jadi berantakan. Jadinya kita muter-muter aja di situ. Nah, gimana sih caranya buat kita bisa balancing nih antara fisik, finansial, dan juga mentalnya? Yuk, kita hari ini bareng sama Kak Hilvan di sini. Jadi Kak Hilvan adalah seorang Certified Financial Planner dan juga seorang eh ini ya, apa tuh namanya? Sport antusias juga ya. Sekarang kebetulan kayaknya lagi menjalani studi juga dan kebetulan Kak Hilvan ini adalah seseorang yang sering banget untuk berenang nih. Mungkin Kak Hilvan juga udah hadir ya di sini ya. Halo, selamat malam Kak. Malam Kak Sheila, apa kabar? Baik, gimana nih kabarnya hari ini Kak Hilvan? Alhamdulillah luar biasa. Semangat banget sih karena tadi aku lihat juga kan apa namanya chat Mm-mm. teman-teman kan gitu. Terus rasanya enak nih buat kita bahas bareng-bareng gitu ya. Iya, bener. Tadi katanya uang kan bikin stres nih, Kak, gitu ya. Hmm. Kayaknya boncos terus gitu ya, tiap bulan kayak kurang mulu gitu ya. Nah, saat mereka stres, mereka jadinya makan yang berlebihan juga. Hmm. Nggak baik nih ya ke kesehatan fisik ya. Jadi overweight gitu ya misalnya. Atau mungkin juga mereka jadi impulsif gitu ya. Dan impulsif ini juga mengganggu stabilitas keuangan juga yang akhirnya mereka stres lagi nih gitu Kak Hilman. Betul. Jadi berputar terus tuh. Makanya kita perlu kelola. Betul, betul. Oke, mungkin Kak Hilvan boleh perkenalkan backgroundnya Kak Hilvan juga mungkin ya buat teman-teman sebelum kita mulai ke materinya sedikit mungkin Kak silahkan. Oke, halo Sobat Blue, apa kabar semua? Aku Hilvan. Aku saat ini selaku sport enthusiast betul di bidang renang khususnya dan juga aku lagi juga melanjutkan studi master untuk sport science dan juga backgroundku di perbankan dan juga certified financial planner gitu selama kurang lebih 10 tahun. Jadi aku punya perjalanan keuangan yang memang dari apa namanya background pengalamanku juga dan juga aku juga melihat gitu bahwa sebenarnya antara fisik, mental, dan finansial itu saling terhubung dan that's why aku sharing session di sini yang memang menarik banget ya buat kita bahas bareng-bareng. Oke, wah menarik banget. Oke, kita nggak sabar banget nih buat langsung aja ke materinya kali ya. Silakan Kak Hilvan, kita langsung masuk ke materinya kali ya. Silakan Kak. Boleh, oke. Siap, terima kasih Kak. Nah, kita sekarang coba lanjut ya. Tadi kita sudah membahas tentang gimana sih gitu, apakah benar gitu kan untuk antara kesehatan finansial, mental, dan fisik itu saling terhubung gitu. Tapi sebelum jauh ke situ membahas tentang itu, kita akan membahas tentang secara fundamentalnya ataupun kalau misalnya kita lihat nih dari pohon yang besar gitu kan, ada yang jauh lebih besar lagi yaitu akarnya yang lebih mendasar lagi gitu. Jadi dalam konteks kali ini kita akan membahas tentang membangun mindset kedewasaan tentang finansial, kemudian juga evaluasi keuangan seperti apa gitu kan secara dari ujung ke ujung atau end to end sampai dengan membangun budget keuangan dari nol sampai dengan cash flow positif. Jadi nanti kita bahas ya, tadi ada beberapa yang bilang tentang kalau uang tuh UMR gitu kan kayaknya jadi apa trouble banget gitu. Tapi sebenarnya ini bisa dikelola gak sih? Nah, nanti kita coba discuss ya. Next. Nah, kenapa banyak orang bekerja keras tapi tetap ngerasa kurang? Sebenarnya kalau kita lihat ya, ada juga yang gajinya jauh di atas rata-rata tapi tetap ngerasa kurang. Ada juga yang gajinya sederhana tapi hidupnya tetap merasa cukup dan juga tenang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada tiga hal gitu yang memang sebenarnya saling terhubung gitu kan. Kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kondisi finansial juga gitu. Ini bukan tentang jumlah rekeningnya berapa, tapi ini tentang keseimbangan satu sama lain. Next. Nah,
kita lihat ada konsep yang namanya segitiga kesejahteraan gitu, yang mana mental, fisik, dan finansial itu saling terhubung sebenarnya. Jadi nggak melulu gitu, kayak oh gajinya UMR nih gitu, terus kemudian aku nggak bisa nih apa namanya hidup yang misalkan bisa dikatakan standar hidup yang nikmat dan sebagainya gitu. Nggak juga, ada beberapa hal-hal yang memang kita coba refleksi dulu, lihat dulu gitu. Nah, ketika satu hal yang memang ini pincang ya bisa dibilang ya gitu, melemah gitu kan, ini akan berhubungan dengan dua hal yang lainnya juga gitu. Fisik yang buruk akan menurunkan produktivitas, yang mana bisa menghasilkan juga bisa berdampak kepada penghasilan yang turun, kemudian penghasilan yang nggak cukup akan memicu stres juga, yang mana nanti akan menyebabkan mental terganggu, kemudian juga mental yang terganggu akan bikin sulit fokus dan mudah ambil keputusan finansial yang tidak bijak. Next. Nah, kesehatan fisik, mental, dan finansial itu salah satu rangkaian. Ketika salah satu jatuh, yang lainnya juga akan berpengaruh. Nah, di sini kita lihat juga nih, gimana sih pengaruhnya gitu. Ternyata mental dan fisik itu bisa satu sama lain ya, yang saling mempengaruhi gitu. Ada data dari WHO yang kita dapatkan nih bahwa 40% orang dengan gangguan mental punya risiko 40% lebih tinggi terkena penyakit fisik kronis menurut catatan WHO. Kemudian sebaliknya, orang dengan fisik kronis punya risiko 2 sampai 3 kali lebih tinggi mengalami gangguan mental juga gitu. Jadi memang saling berhubungan satu sama lain. Berikutnya, nah, stres finansial itu juga nyata dampaknya ya. Jadi kita lihat gitu kan, ada lebih dari 40% risiko penyakit jantung akibat stres kronis, lebih dari 60% risiko diabetes akibat stres kronis, 3 kali risiko depresi akibat stres kronis. Nah, stres kronis ini juga banyak penyebabnya apa gitu. Salah satunya adalah finansial. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 73% penyebab kematian di Indonesia adalah penyakit tidak menular seperti gaya hidup, kurang gerak, kemudian dipicu juga dengan stres kronis yang tidak dikelola gitu kan, termasuk stres finansial juga. Nah, salah satunya ini contoh ya, kita ada data nih dari diskusi gitu kan. Salah satunya adalah Maya 32 tahun. Karyawan swasta di Tangerang gaji 15 juta per bulan. Di luar terlihat sukses, tapi 6 bulan lembur hampir tiap hari. Jadi lembur terus kan gitu. Pola kerjanya juga padat gitu kan. Pola makan berantakan, nggak pernah olahraga, tidur cuma 4 sampai 5 jam. Nah, ini tidur juga penting guys. Jadi ya sobat gue bisa dinotis juga nih kenapa dampaknya bisa sampai dengan ke produktivitas juga. Suatu pagi Maya pusing hebat, diagnosis hipertensi stadium 2, darah tinggi ya. Harus rawat inap 3 hari. Nah, ternyata setelah dirawat inap ada biaya-biaya yang muncul yang mungkin kalau misalkan tidak dipersiapkan gitu kan dengan dana darurat, akhirnya jadi terasa nih gitu, berat sekali gitu kan. Seperti yang dirasakan oleh Maya, biaya rawat inap, kemudian penghasilan hilang 3 hari gitu kan, senilai 3.500.000, obat bulanan 500.000, jadi totalnya 12 juta. Hampir setengah gaji bulanan Maya habis untuk sakit yang sebenarnya bisa dicegah dan bisa dikelola gitu kan dengan pengelolaan dari dana darurat itu sendiri. Dan pastinya juga bisa dicegah dengan gaya hidup kita juga gitu, gimana kita mengelolanya itu. Next. Itu kenapa kita di sini perlu belajar untuk membangun kedewasaan finansial. Dan detailnya gimana? Next slide. Oke. Nah, di sini aku akan coba bertanya ya gitu. Apakah teman-teman tahu nih, mungkin di kolom chat, financial maturity itu apa sih gitu, atau kedewasaan finansial? Mungkin boleh ada yang mau berpendapat gitu. Apanya nih yang dewasa tuh kayak gimana tuh, dewasa keuangan tuh kayak gimana? Sudah matang dalam mengelola stability. Oke, bijak penggunaan uang ya. Bisa, nah, bedakan kebutuhan dan keinginan. Oke, bisa mengatur pengeluaran dan pemasukan yang bijak. Oke. Next. Jadi teman-teman sini benang merah sudah dapat gitu. Cuman implementasinya gimana atau cara melakukannya gimana? Nah, itu yang perlu kita coba bahas bareng-bareng supaya setelah ini harapannya teman-teman bisa menerapkan gitu. Gimana sih kedewasaan finansial itu bisa dilakukan, dan ketika itu dilakukan, teman-teman akan hidup dengan tenang juga gitu. Nah,
kalau kita lihat gitu kan, sebenarnya financial maturity yang perlu di highlight adalah tentang bijak dan bertanggung jawab, yang ditandai dengan kebutuhan yang terpenuhi, aset yang terproteksi, memiliki tabungan dan rencana keuangan hingga jangka panjang. Next. Oke, nah tadi sudah di spill-spill ya sama Kak Sheila gitu kan tentang financial maturity framework gitu. Jadi kita kalau lihat di sini dalam berjalan ke sebuah titik gitu kan, atau misalkan ibarat teman-teman nih, aku mau ke Bandung gitu kan dari Jakarta gitu kan, itu kita nggak bisa tuh langsung jalan aja kemana-mana, takutnya nyasar. Jadi kita perlu arah yang namanya kompas gitu. Nah, di sini framework ini adalah kompasnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu atau misalkan jangan kompas lah, mungkin kalau teman-teman terbiasa pakai GPS, pakai nah GPS itu kan akhirnya mengarahkan ke satu titik yang kita tuju tuh seperti apa gitu kan. Nah, di sini adalah hal yang perlu kita lihat gitu atau kita perlu refleksi pada diri kita adalah tentang membangun fondasi gitu. Pemahaman kita terhadap kelola gitu kan, fisik, mental dan keuangan ini seperti apa sih gitu. Terus kemudian sudah tahu pemahamannya, kemudian itu tadi penerapannya gimana gitu. Sudah dilakukan sudah dengan disiplin dan konsisten atau belum? Karena itu bisa berpengaruh terhadap ketenangan dari kehidupan sahabat blue semua. Kemudian baru setelahnya ketika sudah dilakukan fundamental yang kuat gitu, kita tahu harus ngapain, disiplin dilakukan dengan konsisten secara apa namanya day to day-nya, baru kita mulai melakukan kontrol dan dengan melakukan oh gimana sih kita bisa mengelola gitu kan adanya hal-hal yang mungkin tidak pasti dalam hidup dan itu memang ada dan perlu dikelola gitu kan, dan juga hasil nyata yang berupa pencapaian finansial melalui tujuan-tujuan yang memang teman-teman inginkan gitu, dan setiap tujuan itu selalu beragam satu sama lain. Berikutnya, tapi yang terjadi masalahnya adalah relate gak dengan hal ini teman-teman? Tentang misalkan dengan kedewasaan finansial yang teman-teman coba lakukan gitu kan, misalnya pernah nggak sih kayak ngerasa tuh uang selalu kurang aja, udah gajinya uh, gaji memang cenderung naik ya gitu, memang nggak banyak gitu, tapi kita selalu kayak selalu ada aja hal-hal yang rasanya kurang gitu, atau misalnya gajinya let's say gitu kan, gaji imut gitu kan istilahnya, tapi teman-teman tuh dengan gaji imut ini ada yang ngerasa kehidupannya tuh ya udah cukup-cukup aja gitu, ada yang ngerasa memang mengeluh terus gitu kan. Nah, sebenarnya dengan hal ini kan perlu juga kita evaluasi gitu kan. Eh, Bisa jadi gitu kan selama ini kita punya belum belum memiliki regulasi-regulasi emosi terhadap sumber daya yang kita miliki. Oleh karena itu ya kita harus tahu juga nih berapapun pendapatannya tetap gak bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan kita juga gitu. Akhirnya terpaksa ini di kondisi tertentu ya melakukan apapun biar memenuhi kebutuhan juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua yang kamu inginkan itu benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan? Nah, ini yang agak abu-abu. Next. Permasalahan atau tentang yang biasa dipicu adalah menuju ke dewasaan finansial, yaitu satu tentang impulsif buying atau boros, tidak memiliki rencana untuk keuangan yang kita miliki gitu. Jadi bisa jadi adalah ketika kondisi kita tuh rasa ingin memiliki semua hal gitu, tapi kita juga tahu bahwa sumber daya kita secara realistis itu juga tidak bisa dicukupi gitu kan dengan memenuhi keinginan kita satu sama lain. Jadi memang itu perlu dikelola juga gitu kan. Yang kedua, nggak punya tabungan sama sekali. Kemudian nggak punya dana darurat dan asuransi. Nah, pentingnya dana darurat tadi yang sempat saya sampaikan gitu tentang ketika ada kondisi uh, apa ya, ibaratnya apa musibah ataupun hal yang di luar kendali itu tidak ada dalam kalender gitu, sehingga kita perlu melakukan alokasi untuk yang sial tuh nggak ada di dalam kalender gitu. Dan memang itu biasanya setiap orang punya ragam lah kondisinya gitu kan, hidup dari paycheck to paycheck, hutang dengan pinjol dengan bunga yang sangat besar, kemudian juga nggak ngerti personal finance seperti apa. Ini permasalahan yang umum ya gitu. Makanya nanti kita coba diskusi ini dengan sobat blue lainnya juga gimana. Yang paling relate yang mana ya, nomor berapa? Oke, next. Oke,
Financial maturity is about turning financial stress into financial peace. Jadi dari stres gimana kita bisa hidup tenang lagi. Uang bukan musuh, uang adalah teman. Jadi gimana caranya bisa berteman dengan uang. Next. Oke. Okay. Ya, sebelum lanjut ke sini mungkin ada tambahan ya dari Kak Sheila ya. Silakan Kak Sheila. Iya, benar banget. Nah, sebelum lanjut nih ya, teman-teman, kayak gimana sih caranya untuk berteman sama uang gitu ya? Blue BBCA Digital ini pengen banget bantu Sobat Blue di sini gitu ya, dengan semua permasalahan-permasalahan yang tadi kayaknya aku belum bisa mencapai kedewasaan finansial gitu ya, atau financial maturity. Nah, teman-teman gitu ya, teman-teman tuh harus tahu dulu nih, kira-kira behavior teman-teman sama uang tuh seperti apa sih gitu. Gimana sih caranya kita tahu behavior kita? Boleh teman-teman silakan ya tunjukin ke layar kalau misalkan teman-teman udah punya rekening Blue, atau teman-teman boleh juga chat di kolom chat ya. Kira-kira teman-teman udah pada punya rekening Blue kan semuanya ya di sini ya, teman-teman ya. Udah, oke. Teman-teman udah berapa lama nih punya rekening Blue-nya? Ada yang 1 tahun, 2 tahun, baru sebulan mungkin? 2 tahun ya, 1 tahun. Oh, dia 3 tahun, mantep banget, keren. Oke, nah kenapa sih harus pakai rekening Blue ya? Karena dengan menabung dan bertransaksi di Blue lewat Blue Account, teman-teman bisa banget untuk tracking pengeluaran di satu tempat. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi nih, kira-kira kenapa sih uang aku boncos terus? Oh, ternyata kemarin aku habis jajan seblak, jajan ayam goreng, misalkan habis jajan cilok, habis jajan cilor gitu ya, habis jajan basreng. Banyak banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa nge-track tuh kira-kira pengeluaran teman-teman tuh boncosnya di mana. Yang kedua, kita bebas biaya admin bulanan juga, hemat biaya transfer dan juga top up e-money. Jadi teman-teman biasanya top up e-money harganya berapa nih? 1.000, 2.500 gitu ya. Nah, di kita tuh lebih hemat gitu ya pakai rekening Blue. Teman-teman juga dapetin banyak cashback dan juga promo diskon gitu ya lewat rekening Blue. Aku pernah nonton CGV gitu ya, yang tadinya harga popcorn berapa, 40.000, 30.000, aku cuman bayar 10.000 aja menggunakan rekening Blue. Udah worth it banget ya. Kita ada, iya bener banget Kak, kita ada Fore juga kerjasamanya, terus kita pernah sama Family Mart juga, terus kita banyak juga kerjasama sama MRT, habis itu juga sama kafe-kafe gitu. Dan yang terakhir adalah kemudahan pembayaran QRIS. Habis itu kita juga ada Blue Payment, ada Blue Virtual Card, Blue Debit Card, dan juga bayar beli. Jadi teman-teman nggak perlu pindah aplikasi buat bayar PLN, PDAM, buat bayar apa tuh namanya, WiFi gitu ya. Terus teman-teman juga bisa bayar pakai linkage Blue. Jadi di beberapa platform itu teman-teman tinggal linkage aja ke Blue. Teman-teman tinggal tap, nggak perlu pindah-pindah aplikasi gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak banget nih cara untuk menggunakan Blue. Dan Blue ini benar-benar ya untuk memudahkan kita dalam bertransaksi gitu. Nah, teman-teman bisa banget ya untuk tracking pengeluaran teman-teman itu di fitur analisis di Blue. Jadi teman-teman silakan untuk buka tracker, analisis cash flow. Nanti teman-teman bisa kelihatan tuh detail pembagian transaksinya seperti apa. Oh, lebih banyak di uang makan nih ternyata aku, atau lebih banyak aku di uang transportasi, atau misalkan aku lebih banyak banget di uang entertainment karena kemarin abis nonton konser BTS misalnya gitu ya. Teman-teman boleh banget tuh untuk lihat gitu ya detail pembagian transaksi. Dan teman-teman bisa juga cek detail per kategorinya. Jadi teman-teman tuh bisa banget gitu ya untuk kalau misalnya rekam medis gitu ya di kesehatan fisik, kalau di sini adalah rekam finansialnya gitu teman-teman. Nah, kita juga ada yang namanya blue spending. Jadi teman-teman silahkan ya mulai sekarang atur keuangan teman-teman menggunakan Blue ya. Jadi teman-teman gak perlu lagi tuh mikirin, aduh aku udah habis berapa ya untuk makan. Nah, teman-teman pakai Blue spending supaya teman-teman ada yang ngerem nih. Tunggu, uang kamu tuh tinggal 500.000 lagi nih buat jajan makanan nih. Silahkan teman-teman ya untuk menggunakan Blue spending. Teman-teman bisa bantu atur keuangan, transaksi semakin cepat dan praktis, dan juga memanfaatkan fitur auto debit. Jadi
Kalau misalkan teman-teman udah assign nih ke dia gitu ya, oh aku sebulan cuman boleh makan itu 1 juta misalnya ya gitu. Nah nanti di tengah bulan ternyata udah 500 ribu, itu teman-teman juga bisa tahu tuh kira-kira oh sisa aku segini lagi. Terus habis itu nanti di awal bulan atau pas teman-teman gajian gitu ya, sesuai tanggal yang teman-teman coba cek untuk auto debitnya, nanti langsung tuh ketarik dananya masuk ke si blue spending ini gitu. Jadi mudah banget ya teman-teman sekarang tuh untuk budgeting, nggak perlu lagi kita pusing mikir-mikir untuk transfer sana transfer sini gitu ya, pakai 2 rekening 3 rekening, udah cukup pakai 1 rekening. Di Blue BBCA Digital teman-teman udah bisa saving, udah bisa invest, udah bisa mengatur keuangan atau budgeting juga gitu. Nah, lanjut ya teman-teman. Ini dia Blue Mission-nya. Jadi silakan teman-teman untuk screenshot dulu aja untuk Blue Mission yang pertama ini gitu ya. Silakan teman-teman untuk buat 2 post Blue Spending atau Blue Saving. Jadi pilih ya salah satu, teman-teman bisa buka di Blue Spending atau di Blue Saving, atau misalnya mau satu Blue Spending, satu Blue Saving boleh gitu ya. Dan terus teman-teman silakan screenshotnya submit di Typeform di sini ya, bluebbcdigital.typeform.com/bluemission25 gitu. Screenshot dulu aja ya teman-teman ya. Yang udah nabung di Blue Saving, bikin baru ya teman-teman. Jadi buat post baru gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi kali ya teman-teman. Silakan Kak Hilvan untuk bertanya Oke, uang. siap. Nah, jadi teman-teman tadi sudah jelas sekali ya, Blue memberikan banyak benefit yang ternyata tuh teman-teman di sini sudah di jalan yang benar gitu. Jadi sekarang tinggal gimana kita kelola dan juga kita coba eh, lakukan apa ya, ibaratnya diri kita nih untuk bisa lebih menggunakan dengan bijak ya gitu setiap sumber daya hal-hal yang kita miliki juga. Nah, tadi kita sudah bahas tentang gimana sih gitu kan gambaran-gambaran habit yang perlu kita kelola. Kemudian juga berikutnya adalah evaluasi keuangan untuk mencapai stabilitas pengeluaran. Next. Cara berteman dan berdamai dengan uang. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya. Nah, sekarang ternyata tuh ada psikologisnya tentang uang nih. Eh, Pertama adalah alat untuk menyembuhkan diri gitu. Ini ibaratnya stigma yang sering dilakukan ya gitu. Rasa bosan, stres, atau sedih sering kita obati pakai belanja, disebut emotional spending. Uang kita dijadikan pereda nyeri, bukan dikelola secara bijak. Kemudian manuskrip atau dari masa lalu, masa kecil kita gitu kan sudah terbiasa. Dulu mungkin sering gitu kan susah beli makanan saat kecil karena keterbatasan orang tua gitu kan sumber dayanya. Kemudian ketika kita sudah punya uang di usia besar gitu kan kita puas-puasin untuk membelinya secara tidak terkontrol. Nah, itu juga menjadi salah satu kondisi yang memang perlu dikelola. Uang jadi alat pembuktian sosial gitu, bukan alat mencapai tujuan akhirnya. Terjebak dalam lifestyle creep dan ketika gaji naik, gengsi ikut naik. Nah, sebenarnya ini bisa jadi kita masih terpengaruh gitu sama apa yang terjadi sama orang lain, apa yang terjadi dengan sosial. Sebenarnya itu diri sendiri itu sebenarnya punya karakter sendiri, punya kebutuhan sendiri yang sebenarnya ya sesuai dengan kebutuhan pribadi gitu, bukan karena orang lain. Next. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini? Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah check up gitu, introspeksi diri dulu gitu kan. Eh, Apa sih yang ada dalam diri kita gitu? Walaupun kondisi tadi sempat disampaikan gitu kan, kondisi negara atau kayak gimana dan sebagainya gitu kan, itu kondisi yang di luar kendali kita gitu. Tapi yang memang perlu kita lakukan adalah check up dulu versi sumber daya yang kita miliki gitu. Apapun yang terjadi di luaran sana. Apakah spending terbesar kamu di sini di bulan ini gitu kan, dari setiap setiap sobat Blue ini seperti apa gitu kan, spending terbesarnya apa? Kemudian menurut kamu apa hal yang paling mudah mendistraksi ya budgeting dari teman-teman nih gitu? Apakah tadi konser atau hal lain sebagainya gitu yang sebenarnya bisa jadi ini keinginannya terlalu besar atau seperti apa nih gitu? Next. Next Kak. Nah, cash flow setelah financial check up bagaimana?
biar makin mantap dalam mengelola keuangan, kini saatnya kita coba lihat bareng-bareng ya good money habit itu seperti apa. Next. Pertama kita perlu lihat dulu tentang budgeting. Ini tentang bagaimana kita melakukan mencatat pengeluaran dan pemasukan apa yang kita miliki secara personal gitu kan. Sehingga kita tuh bisa mengendalikan gitu. Apa sih hal-hal yang sebenarnya pengeluaran tuh sebenarnya bisa ditunda dulu atau bisa tidak dilakukan dulu, tidak dibeli dulu gitu. Atau ternyata ya dihilangkan atau ditunda gitu. Atau memang dialihkan kepada pos-pos keuangan lainnya karena memang ada urgensi yang lebih besar di hal lainnya. Itu bagian dari budgeting gitu kan. Gimana caranya setiap alokasi uang, alokasi itu bisa beragam salah satu uang gitu dan itu memang perlu dicek melakukan introspeksi juga gitu. Kemudian prioritas kebutuhan. Kita tahu gitu, kita banyak maunya gitu, kita banyak kebutuhannya gitu, tapi nggak semua hal-hal yang bisa dilakukan yang kita mau itu harus dipenuhi gitu. Saat ini juga itu malah jadinya apa namanya jadi bahaya gitu kan ketika semuanya diinginkan untuk dimiliki gitu. Makanya prioritas ini adalah satu hal yang memang saling terkait satu sama lain gitu. Ketika semuanya dijadikan prioritas, maka jadinya tidak ada prioritas gitu. Makanya perlulah dilakukan hal yang apa sih sebenarnya maunya tujuan saya itu apa gitu. Itu berangkat dari tujuan. Ketika dari tujuan, baru tentukan prioritas apa yang dilakukan gitu. Karena nggak bisa semua keinginan, semua kebutuhan juga gitu, yang memang harus diwujudkan gitu dalam waktu dan juga sumber daya yang ada gitu kan. Dan itu nggak tidak realistis. Sebagai manusia rasanya memang prioritas itu memang perlu dilakukan gitu. Dan memang harus diseleksi sesuai dengan kebijakan dari diri kita sendiri. Berikutnya adalah menyisihkan bukan menyisakan gitu. Menyisihkan ini adalah konsep dari pay yourself first. Gimana kita ketika punya tujuan, nah kita sisihkan dulu nih ke tujuan-tujuan kita gitu. Sehingga kenapa bisa hidup lebih tenang? Karena kita tahu tujuan kita mau kemana, dan itu tidak mengganggu ke tujuan-tujuan kita gitu. Uangnya sudah diamankan dulu, disisihkan gitu kan. Jadi tidak menunggu ketika semuanya keinginan dipenuhi gitu kan, akhirnya menyisakan. Kalau nggak nyisa ya nggak ada gitu. Artinya teman-teman nggak nabung, itu kan lebih miris sekali. Kemudian evaluasi keuangan gitu. Ya itu tadi, ketika tadi teman-teman lihat ada fitur dari Blue yang bisa melihat pengeluarannya berapa, terus kemudian apa namanya savingnya berapa. Nah itu bisa jadi hal yang teman-teman bisa pahami gitu. Trackingnya aku tuh seperti apa sih spendingnya gitu, habit aku seperti apa, dan itu sangat penting untuk bisa teman-teman evaluasi diri ya dari fitur tersebut gitu. Sehingga teman-teman bisa memahami gitu apa sih apa ya parameter-parameter yang bisa aku lakukan supaya aku tidak merasa bersalah dalam membeli, tidak terlilit hutang yang apa namanya terlalu banyak gitu, atau misalkan aku bisa hidup tenang karena setiap kebutuhanku juga penuh walaupun aku masih UMR misalkan kayak gitu. Itu kan sebenarnya bisa dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing juga gitu dengan evaluasi keuangan ini. Terus kemudian hindari utang yang tidak perlu. Betul banget. Jadi hutang itu tidak selamanya jelek, tapi hutang juga kalau tidak dilakukan dengan bijak tidak baik juga gitu. Jadi hutang itu yang baik adalah hutang yang produktif gitu. Contoh misalkan teman-teman uh, uh, contoh nih ya, ini POV dariku ya gitu. Ada orang yang beli iPhone, ini contoh barang-barang gitu kan dengan ini aku jadi nyebutin biar gak apa-apa ya. Jadi contoh aja apa namanya dia beli iPhone gitu kan untuk tujuan aku mau konten creating gitu kan, sehingga dia tuh perlu mengeksplor fitur-fiturnya yang ada gitu kan, sehingga sampai dengan melakukan konten setiap hari gitu kan. Artinya kan berarti ada produktivitas yang dilakukan gitu, sehingga ini juga membangun kegiatan ekonomi digital juga gitu buat dirinya. Nah, beda halnya dengan ketika mereka beli barang gitu kan untuk di circle saya nih pakai produk ini biar saya terlihat keren dan sebagainya gitu. Nah, itu yang menjadikan rugi sendiri karena fitur dari produk tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal gitu. Sehingga ketika itu menggunakan dengan hutang, itu tidak jadi menghasilkan alokasi uang yang memang bisa memenuhi pembayaran utang itu sendiri gitu. Sehingga jadinya konsumtif. Nah, beda hal dengan kegiatan yang memang produktif gitu. Ketika memang dia menghasilkan sebuah karya juga bisa
menghasilkan uang dan berputar, itu kan menjadi salah satu hal yang hutang-hutang yang produktif sifatnya. Jadi mungkin konsepnya itu sih, ada yang konsumtif, ada yang produktif. Dan teman-teman sobat Blue di sini baiknya adalah kita lakukan penggunaan utang dengan bijak, hutang dengan produktif gitu. Itu pun juga lihat kondisi juga dari sobat Blue seperti apa. Next, kita bahas satu-satu mulai dari budgeting, cara bisa keluar dari cash flow negatif. Next, ya kita perlu ya membangun budget keuangan dari nol biar cash flow tetap positif. Nah ini step by stepnya. Pertama adalah budgeting untuk melakukan cash flow yang sehat gitu. Untuk apa? Karena kita perlu tahu gitu, kita perlu paham berapa sih uang yang kita punya, berapa sih uang yang memang kita miliki gitu kan, dan berapa pengeluarannya gitu. Jadi ini ngomongin tentang pemasukan dan pengeluaran kita dalam pribadi nih, dari gaji, dari mungkin dapat hibah atau warisan dan sebagainya gitu. Itu perlu dialokasi juga, hasil dari investasi itu juga perlu dicatat, sampai dengan pengeluaran yang simpelnya adalah sebatas parkir, kalau bisa catat ya catat gitu, apa ya, sampai dengan penjualan yang paling besar apa gitu kan, atau ke toilet bisa berbayar gitu kan. Jadi itu perlu dirinci karena kita bisa melihat gitu, ternyata ada hal-hal yang sebenarnya bocor halus gitu yang mungkin kita nggak tahu, yang kalau dengan kita mencatat kita jadi lebih paham dan lebih mindful, lebih memahami gitu. Oh, kondisi seperti ini kita harus bijak nih ya gitu. Dengan simple kita bawa tumbler gitu kan untuk air minum, ternyata bisa menghemat ya, membelikan air minum kemasan yang seharga let's say 5.000 sampai 8.000 rupiah, apa namanya, per harinya atau per harinya atau setiap saat teman-teman butuh air minum misalkan kayak gitu, air mineral. Jadi kita bisa mencegah uang dipakai untuk hal-hal yang bukan tujuannya, dan kita bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Fungsi dari budgeting seperti itu. Next. Next, oke. Perlu diingat ya, dalam budgeting tidak ada cara terbaik untuk budgeting. Semua orang punya kebutuhan dan prioritas masing-masing, tapi ingat, ada presentasi keuangan yang perlu dibagi, dan ini perlu dilakukan. Berikutnya. Nah, ini ada 6 pos. Dan 6 pos ini bisa setiap orang beda-beda, tapi ini yang memang saling berkaitan satu sama lain supaya hidup kita tenang gitu. Karena satu poin yang hilang, jadinya pincang gitu. Jadi memang budgetnya berapa itu perlu dikelola dari 6 pos ini. Pertama adalah daily expense. Nah, ini biasanya kan dibagi ada 50, 30, 20. Nah, biasanya daily expense atau kebutuhan itu adalah porsi yang paling besar dalam kehidupan teman-teman gitu. Teman-teman perlu transportasi dalam berkegiatan, perlu makan, perlu minum, kemudian tagihan listrik, tagihan dari rumah dan sebagainya. Nah, itu nggak bisa dinanti-nanti gitu. Itu kebutuhannya adalah immediately perlu dipenuhi, dan memang ini yang menjadi prioritas pertama yang perlu teman-teman alokasikan lebih besar dan juga untuk penuhin ini. Kemudian baru setelah itu self improvement. Nah, di self improvement ini kita melihat gitu kan, ini bisa jadi bagian dari investasi juga gitu. Jadi ketika teman-teman mengikuti dalam budget buat beli buku, ikut webinar seperti ini, kemudian juga e-learning, ketemu CFP dan sebagainya gitu kan, terus kemudian budget gym dan healthy lifestyle juga gitu kan, untuk mempertahankan kebugaran teman-teman. Nah, itu kan sebenarnya juga bagian dari investment juga kan gitu. Nah, ini perlu adanya alokasi biaya yang perlu dialokasikan. Ya, harapannya ketika kita invest kepada self improvement ini juga akan kembali ke teman-teman gitu. Mulai dari jiwa yang sehat, kemudian badan yang bugar, dan juga keuangan yang dengan ilmu-ilmu kita gitu bisa punya alokasi keuangan yang lebih produktif lagi gitu kan. Nah, teman-teman bisa membuat karya-karya lainnya yang bisa diproduktifkan. Kemudian paying. Nah, ini juga kita dalam hidup juga perlu yang namanya menikmati hidup gitu kan, yang versi masing-masing. Nah, di sini ada beberapa budgetnya yang sudah dialokasikan gitu. Bukannya tidak boleh, tapi tetap dilakukan controlling. Jadi porsinya bisa kecil, bisa besar. Besar pun juga perlu dilakukan ketika daily expense-nya tuh sudah sudah dipenuhi gitu. Jadi baru bisa lakukan paying. Nah, paying juga sesuai dengan budget juga.
Kemudian juga berbagi gitu kan, hidup kita juga bukan tentang diri sendiri, tapi juga kita juga berbagi, baik itu kepada orang terdekat kita, orang tua, apa dengan apa namanya sama manusia, dan juga hubungan dengan semesta juga gitu. Jadi memang perlu kita berbagi untuk ketenangan dan juga untuk memberikan kebahagiaan satu sama lain gitu. Karena juga sebagai makhluk sosial juga kita manusia juga saling support ya, saling dibantu satu sama lain juga. Kemudian saving ini juga alokasinya apa namanya bisa di angka 5 sampai 10%, itu tergantung dari income juga budgeting yang memang teman-teman lakukan, dan investment. Nah, ini jadi saving dan investment hal yang berbeda ya gitu. Saving itu kita mengumpulkan, investment itu menumbuhkan. Jadi ketika memang ada budgetnya gitu kan, ini baru bisa dilakukan investing. Ya, investing ini juga bisa dikatakan ya prioritas yang setelah kita penuhi daily expense kita dengan baik gitu kan, kemudian baru lakukan saving, baru investment yang terakhir gitu. Jadi ketika memang ada uang dingin ya istilahnya gitu kan, bisa dilakukan investment, karena investment juga ada risikonya gitu sesuai dengan produk yang kita pilih, sehingga juga perlu dilakukan dengan dikelola dengan bijak juga gitu. Detailnya nanti kita akan bahas ya, tapi ini fokus di budgeting dulu. Next. Nah, ini alokasi yang apa ya, secara umum yang bisa disampaikan ya gitu. Jadi ada daily expense 50%, planning 20%, self improvement 5%, share atau berbagi 5%, saving 10%, investment 10%. Nah, di sini yang di highlight apa? Tetap di daily expense itu harus lebih besar karena itu adalah mencakup operasional dari kehidupan teman-teman gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau misalnya nggak dipenuhin ya nggak bisa jalan gitu kan, nggak bisa hidup dengan layak gitu kan. Nah, jadi ini perlu dipenuhi juga. Baru setelah itu sesuai dengan pemenuhan yang lain. Nah, semuanya itu memang bisa beragam alokasinya, tapi tetap ingat 6 pos yang teman-teman coba miliki. Tadi sudah dibahas gitu kan. Kalau misalkan ternyata Kak, aku tidak mungkin kan buat memenuhi apa namanya kebutuhan X misalnya gitu. Ya udah, berarti mau nggak mau ada yang perlu dikorbankan dari segi playingnya atau dari segi hal-hal yang memang perlu dikorbankan lainnya gitu. Dan itu memang bagian dari realitas kehidupan yang memang yaitu tadi kedewasaan finansial dikelola karena kita bisa memanage apa namanya kondisi dari alokasi yang kita miliki. Next. Oke, ini yang perlu diingat dalam budgeting, tidak ada cara terbaik ya. Tadi sudah disampaikan, dan juga tadi sudah disampaikan juga 6 hal yang tadi yang kita coba bahas ya. Berikutnya. Nah, ada tiga catatan ya, tiga catatan yang memang perlu teman-teman coba pahami. Pertama adalah menentukan porsi budgeting harus disesuaikan dengan financial goals gitu. Setiap orang tuh beragam, jadi nggak bisa kayak, aku Hilvan melakukan budgeting seperti ini gitu kan, yang bisa diterapin ke orang lain gitu. Karena itu tidak fit dengan kondisi yang dirasakan oleh orang lain juga gitu. Sehingga itu tadi ketika kita mengevaluasi diri kita gitu, kita juga memahami juga apa sih financial goals kita gitu. Oh mau pergi haji, oh mau kuliah S2, oh mau beli rumah, oh mau menikah dan sebagainya. Nah itu beda-beda setiap stage-nya dan setiap orang tuh unik gitu. Jadi tujuannya bisa beragam sekali gitu. Selama tujuannya juga untuk memberikan kebermanfaatan ya satu sama lain juga gitu dan baik juga gitu kan. Kedua adalah jangan membelanjakan uang lebih dari yang dialokasikan. Nah, ini adalah bagian dari kedisiplinan. Ketika teman-teman coba melakukan ini dengan disiplin, nah jatuhnya adalah teman-teman lebih tenang gitu dalam menjalankan kehidupan. Tidak bingung ketika aku harus bayar tagihan kemana gitu. Ya ketika hutangnya juga sudah teralokasikan ya nggak ada istilahnya tuh tidak mampu bayar gitu karena teman-teman sudah bisa memahami gitu kan gimana sih alokasinya gitu. Ini ngomongin tentang disiplin dan juga pengelolaan diri ya, kedewasaan finansial tadi yang disampaikan. Berikutnya adalah siapkan dana darurat gitu. Yaitu tadi yang sudah disampaikan bahwa hari sial tidak ada dalam kalender sehingga kita perlu memahami gitu kan dana darurat itu perlu ada dan untuk bisa membackup gitu kan kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita nggak tahu misalkan tiba-tiba sakit apa gitu kan dan sebagainya, kemudian juga
ban bocor gitu, kita juga nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah ketika terjadi ban bocor atau sakit, kita bisa hidup dengan tenang karena kita tahu alokasinya ada yang dipenuhi dari dana darurat ini. Next. Oke, ini Kak Sheila ya? Iya, betul. Siap. Oke, nah tadi kan kita udah bahas banget, banyak banget ya soal budgeting gitu ya. Tadi aku lihat di chat nih Kak Hilvan katanya in this economy Nah, 50% daily expense, 50% untuk play nih Kak Hilvan oh gitu. Oke. katanya. Terus habis gitu juga ada yang memang ngebudgetin untuk apa tuh namanya game streaming katanya. Hmm, Dan masih banyak lagi ya. oke. Nah, sebenarnya kan pos keuangan kita tuh banyak ya. Tadi ada daily expense, ada self improvement, ada saving, terus ada investment dan juga yang lainnya. Nah, pos keuangan teman-teman banyak banget. Teman-teman simpen di mana nih? Di dalam satu rekening atau di banyak rekening nih? Kira-kira teman-teman biasanya. Satu rekening, oke. Di banyak kantong karena udah pakai Blue ya, Kak. Beberapa rekening. Rekening mah banyak tapi saldonya minus semua. Waduh. Satu di blue saving dong. Oke. Di kantong-kantong, di 3 rekening. Kalau Kak Hilman sendiri punya Itu berapa maksimal rekening ya. nih, Kak? Aku ada Iya. banyak. Justru aku memanfaatkan juga nih fungsi dari kantong-kantong itu gitu. Sebenarnya kantong-kantong itu memudahkan buat kita memisah gitu setiap kebutuhan dan keinginan kita gitu. Jadi kalau aku tuh ada apa namanya untuk daily expense gitu kan. Nah itu juga ada satu rekening. Kemudian untuk keinginan, let's say misalkan saat ini yang lagi aku jalani gitu kan, aku mau kuliah S2 gitu kan dengan biaya sendiri, ya aku bisa karena aku punya alokasi tersendiri buat lanjut magister gitu kan. Jadi dan hidup baik-baik aja gitu. Terlebih aku juga punya beberapa tanggungan misalkan KPR dan sebagainya gitu. Dan aku bisa jalan itu semua. Karena itu tadi kita pilah-pilah di kantong-kantong gitu. Jadi itu membantu sekali ya. Jadi tidak terganggu. Mantap, keren banget Kak. Ya benar, karena memang eh, yang paling pertama ya Kak, yang aku tahu juga untuk menyehatkan atau merubah cash flow yang negatif menjadi at least netral gitu ya, itu adalah budgeting ya Kak ya. Kita Mm-mm. milih-milih nih, kira-kira sebenarnya buat makan tuh apa. Karena kenapa kita bisa minus? Karena kita nggak tahu nih sebenarnya makan kita tuh sebulan tuh bolehnya cuman berapa sih gitu. Kadang ada yang tiba-tiba IC setiap minggu gitu ya, all you can eat setiap minggu dan juga yang lainnya. Mm-mm. Nah, karena pos keuangan teman-teman banyak gitu ya, dan punya lebih dari satu rekening, daripada punya 20 rekening atau tadi tiga gitu ya, 3, 5, 10 gitu ya rekening, mending teman-teman punya satu rekening aja tapi udah punya 20 pocket gitu ya. 20 pocket ini bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman saving gitu ya, saving untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, atau saving untuk beli barang mewah, tadi juga saving untuk bayar cicilan dan juga yang lainnya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan blue spending juga ya. Jadi bedanya apa tadi ada yang nanya ya, bedanya apa sih blue spending dan juga blue saving? Kalau blue spending sama seperti namanya spending gitu ya. Jadi kita membuat pos-pos yang untuk kita bayarkan setiap bulannya. Misalnya bayar makan, terus bayar listrik dan juga yang lainnya. Jadi kita pisahkan uang itu dan hanya di pos itu aja kita bisa menggunakan uang itu untuk tujuan keuangan tersebut gitu. Nah, kalau blue saving ini basically kita nabung gitu ya. Nabung yang jangka pendek. Di sini juga ada suku bunganya gitu ya, senilai 3% per annualnya. Jadi teman-teman ini tuh cocok banget untuk nabung-nabung yang jangka pendek yang 1 sampai 3 bulan gitu ya. Bahkan 1 sampai 6 bulan. Nah, teman-teman bisa banget untuk nabung di satu rekening, tapi teman-teman udah punya 20 pocket. Karena nabung di Blue Saving ini teman-teman udah bebas biaya admin bulanan, bisa cek kapan aja lewat satu aplikasi, terus bisa kasih nama sesuai kebutuhannya teman-teman. Tadi ya, namanya adalah nabung jalan-jalan ke Kabadokia misalnya.
Bismillah 2027 nikah misalnya ya. Atau yang lainnya. Nah, bisa banget teman-teman untuk gunakan fitur Blue Saving ini gitu ya. Karena biar teman-teman makin termotivasi nih dengan adanya nama-nama yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Bisa auto debit tanpa ribet, jadi teman-teman bisa banget untuk set gitu ya, kira-kira setiap tanggal berapa nih mau ditarik uangnya dari kantong utama ke kantong-kantong Blue Saving ini. Dan suku bunganya lebih tinggi ya, kita tadi di 3% per annualnya. Udah mantep banget nih, karena biasanya nggak nyampe 3% teman-teman untuk di tabungan biasa ya, gitu. Nah, lanjut. Nah, ini dia ya, Blue Mission-nya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman silakan aku remind lagi buat ikutan Blue Mission yang pertama ini, gitu ya. Teman-teman silakan untuk buka gitu ya, dua pos baru di Blue Spending atau di Blue Saving dengan minimal nominalnya itu di 25.000 gitu ya. Screenshot ya, langsung submit bukti screenshotnya ke form berikut gitu. Boleh di scan barcode-nya atau langsung submit aja ke Blue BBC Digital www.typeform.com/bluemission25 gitu. Oke, thank you. Nah, sekarang mungkin ya kita bakal transisi nih ke sesi tanya jawab. Tapi aku mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman. Yang nggak bisa disembuhin ternyata distraksi keuangannya. Nah, distraksi keuangan tuh ada apa aja? Nanti teman-teman bisa banget untuk temukan jawabannya semuanya itu di kuliah WhatsApp 1 gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk join grupnya, ikutin kuliah WhatsApp-nya dan dapetin sertifikat akses ke video-videonya Blue Academy, dan juga teman-teman bisa banget untuk ikutan kelas lanjutan gitu teman-teman. Oke, kita ada di sesi tanya jawab nih. Boleh teman-teman kita buka untuk 3 sampai 5 penanya. Teman-teman yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand, nanti akan aku ask to unmute gitu ya, atau aku berikan medianya gitu ya supaya teman-teman bisa unmute, atau bisa teman-teman juga share pertanyaan teman-teman di kolom chat. Silakan nih teman-teman, ngomongin soal financial check up gitu ya, terus juga kita ngomongin soal budgeting, dan yang terakhir kita ngomongin financial check up, gimana caranya berteman dengan uang, terus kita juga ngomongin soal good money habit, dan yang terakhir adalah kita ngomongin soal budgeting gitu. Deadline missionnya sampai kapan? Sampai 1 September ya teman-teman. Oke nih udah ada 2 partisipan ya yang raise hand. Wow. Dari Karian kali ya. Silakan Karian. Aku udah. Halo Karian. Ya. Halo, selamat malam Kak. Di aku nggak ada suaranya nih, Karian. Sorry. Iya, itu. Tapi sudah ada raise hand-nya. Iya. Halo Karian. Iya, sudah bisakah untuk Tes, itu tes. ya? Ya. Gimana? Boleh. Jadi sebelumnya aku Rian Parta. Di sini nanya, apa namanya? Aku udah punya Blue Saving ini sekitar 1 tahun. Jadi kayak isinya cuma pemasukan, karena aku masih mahasiswa, jadi pemasukannya dari bekal dari orang tua. Nah, aku juga pengen belajar investasi, mengatur keuangan, dan lain-lainnya tuh. Tapi dengan pemasukan yang masih nggak stabil itu, gimana sih caranya untuk mengembangin atau meningkatkan atau memaksimalkan apa sih fitur-fitur yang ada di aplikasi Blue ini sih Kak? Itu aja sih. Karena kan bisa dilihat dari pemasukanku yang belum stabil, kayak cuman aku pemasukan utama cuma dari bekal orang tua, dan sisanya mungkin pemasukan kecil dari aku yang freelance ataupun aku ada di ambil DW. Itu sih Kak, pengen tahu gimana sih caranya memaksimalkan dan juga menahan hasrat untuk belanja, karena masuk sedikit, ada pemasukan sedikit, tengok kiri kanan pengen belanja gitu. Oke. Siap, langsung lanjut Kak, atau gimana? Langsung dijawab aja Kak Hilvan. Oke, Karian, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ini menarik ya, yang biasa yang terjadi dengan mahasiswa gitu kan. Tapi memang ada
kedewasaan sih yang memang perlu diterapkan juga itu. Pertama tadi ada dua nih, kalian nih pengen adanya gimana sih dari alokasi yang sudah ada yang tidak pasti, tapi aku juga bisa investasi. Yang kedua adalah gimana sih bisa menahan hasrat gitu kan dari apa namanya keinginan-keinginan yang beragam sekali gitu kan. Jadi kalian sebelumnya ini boleh sambil tanya atau apa namanya atau aku jawab satu-satu nih Kak. Boleh, silakan semua. Oke, kalian ada kebutuhan, ada tujuan keuangan nggak dengan investasi itu harapannya buat apa? Eh, Kalau untuk investasi, karena kan bisa dibilang karena sekarang kayak istilahnya trendingnya reksadana atau Hmm, hmm. investasi kecil-kecilan gitu sih kak. Aku pengen kayak memanfaatkan itu tuh jadi kayak dana cadangan atau pemasukan lainnya dari sektor lain selain dari kerja kerja kasar bisa dibilang kayak gitu. Oke, Sebagai jadi tambahan pemasukan sih untuk investasinya gitu. oke. Jadi ini sih yang memang perlu diluruskan ya rekan-rekan semua. Jadi kalau misalkan investasi itu memang bisa menumbuhkan uang gitu, tapi bukan jadi sumber income gitu. Sumber income tetap dari teman-teman yang bisa dapetin misalkan dari freelance, kemudian dari orang tua dan sebagainya. Tapi ketika artinya gini, investasi itu buat menjadi alat menjadi kaya gitu, tapi alat yang memudahkan kita mencapai tujuan kita sehingga kita perlu tahu nih tujuannya apa. Nah, kalau misalkan ditangkap tadi sebenarnya karya ini sebenarnya perlu nih buat alokasi dana darurat gitu yang memang bisa ditaruhkan di investasi. Nah, investasinya seperti apa? Tidak semua investasi itu harus dengan modal yang besar gitu. Banyak ada pilihan-pilihan investasi yang sebenarnya teman-teman bisa pilih dengan modal yang kecil. Nah, biasanya dengan modal-modal yang kecil atau ringan ini, let's say misalkan 100.000 sebulan gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan dengan aktivitas ataupun kedisiplinan teman-teman gitu dengan rutin menaruhkan, oh oke, aku alokasikan 100.000 nih untuk investasi. Nah, itu sebenarnya bisa dengan budgeting yang alokasi dari investasi dengan alokasi yang lebih ringan itu sebenarnya memudahkan untuk memulai dan juga membiasakan dengan investasi. Karena sebenarnya investasi itu sendiri karena dia adalah tools gitu kan, yang diperlukan adalah ke konsistensi kita gitu untuk menempatkan itu tetap ada gitu. Tidak yang kayak untuk dengan alokasi tadi ya mahasiswa ya gitu. Supaya juga apa namanya nanti juga ketika lama-lama besar gitu itu baru bisa terasa nih returnnya untuk apa dan alokasinya juga jelas kan gitu untuk dana darurat seperti itu. Jadi sebenarnya baik lagi ke prioritas, tentukan prioritas dengan jelas seperti apa gitu kan. Ketika tadi itu sudah jelas, baru lakukan dengan pilihan-pilihan investasi yang kecil dulu gitu. Jadi kalau misalkan memang ternyata, oh aku ada alokasinya, let's say 50.000 atau 100.000, atau ternyata aku lagi dapat freelance nih lumayan gitu kan, aku mau naruh 500.000 di situ. Nah itu bisa dilakukan selama memang teman-teman yang perlu diterapkan adalah konsistensinya. Jadinya itu yang nanti akan berdampak gitu kan. Oh ternyata jelas ya gitu. Aku dengan kondisi keuangan yang memang tidak pasti, tapi aku tetap punya alokasi itu gitu kan dalam kondisi apapun. Nah, bisa dilakukan prioritas investasi ini ketika teman-teman ataupun dari kalian sendiri sudah memenuhi kebutuhan pribadinya dengan tuntas gitu. Artinya tidak ada hutang, kemudian juga tidak kebutuhan pribadi kayak makan, kemudian juga makan yang sehat ya, pilihan-pilihan makanan sehat, kemudian juga transportasi, kebutuhan kuliah lainnya, SPP kuliah itu sudah dipenuhi juga gitu, sehingga barulah boleh beralih kepada investasi gitu kan. Itu sih yang memang perlu jadi catatan. Nah, perihal hasrat atau keinginan apapun kita memahami gitu, setiap orang pasti punya keinginan gitu kan, tapi kita lihat lagi gitu, kira-kira apa namanya ya, ini kayak introspeksi sih. Ini keinginannya itu bisa bisa ibaratnya apa ya kayak bener-bener berhubungan sama diri kita atau tidak gitu kan. Contoh misalkan kalau saya kebetulan keinginannya adalah olahraga gitu kan, jadi ketika punya kebutuhan olahraga dan kata olahraga juga membantu buat kesehatan kebugaran pribadi saya gitu, ya udah saya memilih apa namanya saya penuhi nih kebutuhan olahraganya secara let's say misalkan lari gitu kan. Untuk pilihan sepatu yang memang proper buat saya supaya risiko dari cederanya berkurang. Nah itu kan salah satu contoh ya.
alokasi-alokasi yang sebenarnya keinginan itu bisa dipenuhi dan berdampak pada kebugaran kita, which is itu ketika nanti sudah kebugaran ngaruh ke jiwa kita sampai dengan ke finansial juga. Nah, dan juga ada studinya juga tuh, ketika memang bugar gitu kan, tingkat stres dalam hal gini, ketika kita coba hidup aktif ya gitu, mau itu olahraga apapun gitu kan, itu akan mempengaruhi apa namanya hormon kita gitu kan, hormon dari kortisol itu jadi rendah gitu kan, jadi kita juga lebih nggak begitu stres. Nah, sehingga ketika nggak stres, keputusan-keputusan pembelian yang kita pilih juga lebih mindful. Nah, mungkin itu sih kalau misalkan hasrat ya itu tadi kita perlu lakukan regulasi apa yang memang perlu penting yang berhubungan sama kebutuhan kita gitu kan. Yang ke prioritas ya itu tadi, ketika semua kebutuhan dari kalian ini sudah dipenuhi, silahkan ke apa investasi dengan langkah kecil dulu, yang penting konsisten. Siap, semoga menjawab ya kalian. Sudah terjawab untuk dua Ya. pertanyaan, sudah sangat-sangat terjawab. Siap. Terima kasih banyak Karyan buat pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya yang ada di kolom chatnya. Aku apa tuh namanya, acak aja ya teman-teman yang kira-kira menarik nih buat dibahas. Karena tadi kita ngomongin soal budgeting ya Kak Hilvan ya. Bertanya, Kak, aku bingung banget cara budgeting untuk 3 juta per bulan dan Oke. aku ada keperluan 1,8 per bulannya. Nah, dari Kak Hilvan sendiri nih, kira-kira kita bisa bagi-baginya tuh gimana nih, Kak? Kalau income-nya 3 juta dan punya keperluan nih di 1,8 gitu ya. Mungkin nanti kakaknya juga bisa open mic nih. Oke. Eh, nah, tadi aku mau nanya, kakaknya punya kewajiban utang nggak? Atau yang lainnya nggak di luar 1,8? 1,8 itu berarti kan kebutuhan hidup sebulan ya? Ya dalam sebulan kan? Itu aku mau make sure itu. Tapi kalau misalnya ternyata kakaknya tidak ada, nggak apa-apa. Jadi justru kalau misalkan tadi kan ada alokasi 1,8 dengan 3 juta, berarti kan artinya ada alokasi 1,2 ya, yang apa namanya masih bisa kosong gitu kan. Maksudnya kosong tuh masih bisa di exit buat baik itu saving ataupun ke dana darurat. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan pribadi juga. Jadi alokasi-alokasi itu sebenarnya ya udah 1,2 ini kalau misalkan memang teman-teman sudah terpenuhi semua kebutuhan, ya udah taruh aja di saving ataupun investasi yang memang sifatnya tadi kecil tapi rutin gitu, dan memang jangka panjang, bisa dipilih dengan pilihan reksadana atau deposito yang sudah ada di Blue juga gitu kan, sediakan, jadi bisa dieksplor itu sih. Jadi uh, ini aku belum tahu ya perihal detailingnya seperti apa gitu, karena aku masih anggap 1,8 ini adalah kebutuhan aja nih gitu, belum ada apa namanya kewajiban-kewajiban lainnya gitu kan. Tapi ketika memang semua kebutuhan sudah terpenuhi, ya silakan 1,2 ini dialokasikan untuk alokasi-alokasi yang memang bisa bisa mensupport gitu atau menumbuhkan aset dari teman-teman ini gitu. Mungkin lebih ke situ ya Kak. Atau kalau kakaknya mau apa namanya open mic boleh, tentang kondisinya apa? Halo Kak, saya izin open mic ya? Oh, boleh boleh Kak. Iya, jadi sebelumnya saya itu kan masih pegawai kantoran biasa, dan saya ini kerja sudah mau 2 tahun, begitu. Nah, jadi memang saya itu masih ada kesulitan tersendiri ya dalam mengatur keuangan, dikarenakan memang saya dulu jarang mengecek dulu apa ya. Jadi kayak uangnya itu saya pakai untuk apa, saya jarang mengecek gitu. Cuman untuk 3 bulan akhir-akhir ini saya sudah mulai budgeting, menerapkan budgeting gitu. Oke. Dan untuk 1.800.000 itu rinciannya kurang lebih seperti ini Kak. Jadi yang pasti itu untuk transport, listrik, untuk kebetulan saya ikut program kurban dari DKM, lalu ada itu 1,8 itu termasuk untuk tabungan gitu. Cuman memang kalau ditambahkan dengan makan itu kurang lebih di 2.200.000.
Oke, 2.200.000 ya. Ya, cuma kan untuk makan itu saya simpen di yang pengeluaran tidak pastinya. Karena kan mungkin takutnya masih lebih gitu. Hmm. Jadi kurang lebih seperti itu Kak kondisi akunnya. Jadi kan aku juga bingung ya untuk spend budgetingnya di seberapa, lalu untuk tabungannya berapa. Bahkan saya juga bingung untuk dana daruratnya berapa. Cuman memang dalam 1 bulan ini saya memang mendapatkan bonus. Bonus Hmm. untuk kehadiran dan lain-lain itu 300. Hmm. 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 Seperti Oke. itu. Kurang lebih situasinya seperti itu, Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi kakak nih sebenarnya sudah dalam on track nih ketika tadi 3 bulan terakhir ya melihat gitu, oh ternyata dalam tracking aku gitu kan, budgeting aku tuh seperti ini ya pengeluarannya, terus kemudian tadi ada alokasinya juga gitu, sebenarnya sudah on track. Nah tinggal gimana sih caranya mengkonsistensikan gitu tentang bagaimana aku bisa terus ada dana darurat yang ada terus bertumbuh, kemudian juga bertumbuh investasinya dan menabungnya gitu. Menabung itu tidak ada takaran ya gitu, harus menabung tuh harus dalam bentuk jutaan, harus besar gitu kan. Justru menabunglah dengan konsisten yang jadi utamanya gitu, setelah memang sudah dibuatkan alokasi-alokasi yang sudah spesifik gitu. Makanya tadi kan kita lihat gitu kan ada fitur dari Pocket. Nah Pocketnya dimanfaatkan gitu buat dilakukan pemisahan ya alokasi gitu, sehingga tidak mengganggu nih aktivitas keuangan kita secara rutin. Ketika juga dihadapkan dengan investasi dan juga tabungan itu dana darurat ya dalam hal ini itu juga tidak ibaratnya tidak saling mengganggu satu sama lain. Yang jadi masalahnya adalah ketika semuanya itu disatukan gitu, kayak oh ada sisa nih let's say berapa 800.000 gitu kan, ini harapannya jadi tabungan gitu, tapi ketika memang tadi ada keinginan yang muncul dan sebagainya karena ngerasa oh masih ada sisa 800 nih, ya udah aku pakai aja, pakai di luar kendali, akhirnya habis, tidak ada tabungan. Nah itu jadi permasalahan. Jadi sebenarnya yang perlu kakak bisa jadi opsi ya buat kedepannya supaya tetap ibaratnya sustain, tetap continuous juga gitu kan keuangannya, adalah yaitu tadi pergunakan Pocket dengan apa namanya tadi pemisahan pos-pos yang tujuannya sudah clear gitu kan, tadi buat investasi dan sebagainya. Kemudian juga lakukan dengan modal-modal yang kecil dulu gitu, langkah-langkah yang kecil dulu gitu, terserah mau mulai dari 1.000 atau mulai dari 10.000 atau 100.000 sampai dengan ratusan ribu. Itu perlu dilakukan dengan konsisten dan juga bertahap gitu, sehingga akhirnya nanti lama-kelamaan ketika sudah konsisten itu teman-teman akan lebih berani akhirnya bisa memutuskan oh aku investment sampai dengan jutaan rupiah dan sebagainya, tentunya dengan pemahaman risiko-risiko yang akan hadir ya gitu, baik itu saham maupun risiko yang rendah seperti deposito atau sukuk dan sebagainya, surat hutang berharga gitu. Jadi banyak pilihan juga. Kurang lebih seperti itu Kak, semoga menjawab ya, dan semangat terapin disiplinnya. Oke, semoga menjawab ya. Nah, mungkin meluruskan juga ya, Kak Hilvan nih di kolom chat aku banyak banget. Kak, kenapa savingnya ditaruh di belakang nih, yang ini Kak katanya. Padahal kan harusnya saving tuh ditaruh di depan karena kita nggak bisa eh, apa ya? Kalau misalkan ditaruh di belakang tuh pasti nggak akan nyisa gitu ya. Sebenarnya kalau kalau ini sendiri tuh bukan dari prioritas ya teman-teman, atau mungkin apa tuh urutannya harus apa tuh namanya budgeting dari 1 sampai 6 dulu. Tapi ini adalah 6 hal yang bisa teman-teman jadi acuan untuk budgeting. Nah, saving itu memang harus di awal ya, Kak Hilvan ya. Dan kita harus memisahkannya dari awal sebelum kita menggunakan budget-budget yang lain. Makanya tadi di sini teman-teman di yang good money habit ini gitu ya, ada poin yang ketiga adalah menyisihkan bukan menyisakah gitu ya. Jadi teman-teman harus menyisihkan saving terlebih dahulu. Tadi juga buat Kak Valerina gitu ya, silakan untuk menyisihkan dulu nih savingnya di awal gitu ya, baru sisanya teman-teman gunakan untuk kebutuhannya teman-teman. Itu yang perlu tadi aku apa tuh namanya luruskan kali ya Kak Hilvan ya, karena banyak banget Boleh. uh, Iya, paling tambahan Kak Sheila, coba ke tadi oh budgeting tadi yang porsinya. ya Nah, Kak. teman-teman juga lihat nih, sorry, setelahnya tadi kalau nggak salah. Nah, teman-teman juga lihat, walaupun memang saving buka tadi betul kita lakukan apa menyisihkan dulu baru menyisakan gitu kan.
Tapi juga saving sendiri juga bukan artinya dengan oh kita menyisihkan dulu dengan alokasi yang 50% atau sebesarnya gitu. Justru ini juga perlu kita lakukan porsi yang sewajarnya gitu. Ketika ketika saving besar tapi ternyata kita ibaratnya hidup sulit karena tidak terpenuhi, belum bayar tagihan dan sebagainya, ya itu juga miris sekali gitu kan. Jadinya tidak berjalan operasional hidup sebagai manusia gitu kan. Sehingga ini juga teman-teman perlu lihat gitu, menyisihkan oke, jelas gitu, tapi juga ada alokasinya ya, sehingga tidak artinya dengan menyisihkan arti alokasi akan lebih besar, tidak juga, tapi perlu juga dilihat komposisinya juga seperti itu. Iya, betul sekali. Dan disclaimer juga ya teman-teman, ini tuh contoh aja, contohnya kayak gini nih, 10% untuk investment, 10% saving gitu. Beda-beda tiap orang. Iya benar, beda-beda ya tiap orang ya Kak Hilvan ya, karena tadi balik lagi nggak ada syarat terbaik untuk budgeting gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin 50, 30, 20 mungkin cocok buat yang gajinya 5 juta tapi belum cocok, belum tentu cocok untuk yang gajinya 20 juta misalnya kayak gitu dan sebagainya gitu. Jadi budgeting itu personalized banget ya Kak Hilvan ya. Betul, bahkan ada satu titik di mana orang tuh sudah tidak perlu budgeting lagi ketika dia sudah ultra, ibaratnya uangnya tuh sudah di titik yang besar sekali gitu, atau high net worth individual. Jadi tidak ada batasannya sehingga udah nggak berlaku lagi tuh budgeting. Jadi tinggal ya udah keluarin dana aja gitu. Ada yang kondisi itu, ada juga kalau apa namanya, kalau saya terapkan bahkan sampai dengan kalau saya ada beberapa persentase tuh karena banyak ibaratnya pocket yang dilakukan, jadi sampai 0, sekian persen gitu, karena memang lebih banyak pocket yang dialokasikan gitu kan. Jadi itu tadi bisa beragam, bisa tergantung dari segi alokasi dari sumber daya yang kita miliki gitu kan, aset yang kita miliki. Ya itu tadi, satu keluarga aja bisa beda gitu. Jadi benar-benar ini sangat personal sekali. Oke, thank you. Semoga menjawab ya kakak-kakak yang mungkin tadi bertanya juga di kolom chat. Oke, kita lanjut ke kakak Aulia nih di sini yang udah raise hand. Boleh kak Aulia untuk open mic aja? Udah aku ask to unmute kak. Silahkan kak Aulia. Oh, halo Kak. Ya. Halo Kak Aulia. Oke Kak, aku iya. Halo Kak, sebentar. Oh ya. Jelas. Halo Kak Hilfa, halo Kak Sheila. Jadi untuk concern aku, jadi sekarang ini kan posisinya sudah bekerja selama 2 tahun ya. Nah, dalam konteksnya ini aku pengen nanya masalah konteks kebutuhan primer atau kebutuhan tempat tinggal, misalnya seperti punya rumah gitu. Nah, apakah kan tadi kita udah bahas tentang investasi. Nah, ini aku mau bahas tentang utangnya gitu. Nah, apakah mengambil utang atau ya KPR untuk membeli rumah itu bisa dianggap sebagai bentuk financial maturity itu untuk memenuhi kebutuhan ya jangka panjang itu, apa itu keputusan yang matang, maksudnya keputusan yang baik atau tidak, atau seharusnya eh, itu tuh tidak, jangan dulu beli rumah, bisa kontrak dulu atau sewa dulu gitu kan. Nah itu mungkin boleh nggak sih sebenarnya menghutang dengan konteks kebutuhan gitu, kayak gitu. Itu sih simpelnya Kak. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi ya istilahnya KPR gitu kan, baik itu mau syariah atau ya maksudnya dengan skema apapun gitu kan, itu di bagaimana gitu, apakah bijak gitu kan dengan kondisi saat ini. Itu jawabannya bisa tergantung sesuai dengan kondisi dari kakak gimana gitu. Cuma yang bisa aku kasih highlight secara dari pengalaman dan juga ekspertis, aku juga pernah menjalankan produk KPR juga gitu. Sebenarnya kita lihat gitu kan di kondisi ini ya, KPR dulu ya. Kondisi KPR itu sebenarnya kita lihat di Jakarta itu sendiri harga properti sudah tidak masuk akal ya gitu. Kayaknya sulit banget bisa mendapatkan bahkan di lokasi-lokasi pendukung kota Jakarta seperti ya kita bisa tahu ya, Bekasi, Depok dan sebagainya, juga harganya juga sudah cukup tinggi gitu kan.
Sehingga sebenarnya KPR ini berfungsi buat membantu gitu kan kita mendapatkan nilai di harga sekarang gitu kan untuk bisa mendapatkan untuk bisa mengetek aset atau rumah itu gitu kan dengan mencicil. Nah, mencicil ini kan sebenarnya tidak mengganggu cash flow kita gitu kan. Artinya yang tadinya mau beli rumah langsung tunai seharga 1 miliar ya, kayak Jakarta udah 1,5 miliar 1 miliar kan gitu. Itu akhirnya teman-teman jadinya dimudahkan dengan mengangsur gitu kan dengan tenor yang memang bisa dilakukan gitu kan bisa dicicil gitu kan sesuai dengan kemampuan gitu pastinya harus ditetapkan sesuai dengan kemampuan cicilannya mampu atau tidak gitu kan. Jadi sebenarnya KPR itu sendiri adalah instrumen yang memang membantu untuk bisa mendapatkan aset dengan harga yang tinggi gitu kan dengan cara mencicil sehingga memudahkan kita untuk bisa mendapatkan rumah itu gitu kan karena ketika nanti kita menanti lagi harga properti bisa naik lagi gitu kan dengan konteks properti idaman kita gitu kan dengan lokasi rumahnya kayak gimana pasti kalau ngomongin properti lokasi gitu kan ada apa aja di sana gitu kan lokasi yang makin mature lokasinya juga akan lebih mahal juga properti atau rumah yang ditawarkan gitu kan jadi itu fungsi dari KPR. Nah tapi juga di sisi lain juga ya itu tadi ada tanggung jawab hutang yang harus dibayar tepat waktu dan juga harus masuk dalam alokasi gitu kan ibaratnya itu jadi semacam bukan minus sih tapi tanggung jawab yang perlu dipenuhi juga gitu dan memang teman-teman harus make sure itu gitu. Nah ada juga pilihan gitu oke, aku coba aku di kondisi yang pekerjaanku adalah berpindah-pindah gitu sehingga aku ya itu tadi gitu bisa opsi untuk sewa rumah dan sebagainya itu bisa jadi pilihan juga karena lokasinya tidak tetap gitu. Jadi sebenarnya ini yang bisa aku berikan contoh adalah pemahaman aja gitu. KPR bisa membantu dalam konteks tadi gitu kan harga rumah yang semakin tinggi tapi kita dengan cara mengangsur gitu kan ketika sewa kemudian juga kita mau coba aku mau memilih buat beli tanah dulu nih terus habis itu cicil ya itu bisa juga gitu cuman balik lagi harga tanah pun juga untuk di kota-kota besar kan juga sudah meningkat ya gitu jadi itu pun juga perlu ada strategi juga gitu untuk bisa membentuk dari tanah ke rumah yang pasti dengan membeli tanah itu juga tidak mudah karena ada ibaratnya aktivitas ibaratnya sertifikasi kebutuhan dokumen yang perlu dikelirkan dan itu butuh biaya yang besar juga gitu. Kalau di notaris dan sebagainya, kalau misalnya memang tidak dialokasikan gitu kan bisa jadi habis di kondisi perizinannya itu gitu. Itu sih yang teman-teman perlu make sure sih gitu. Semua itu pilihan, itu yang terbaik itu adalah ketika teman-teman tahu apa yang terbaik buatku dengan kondisi pekerjaan saat ini gitu. Jadi ketika memang sekiranya dengan kondisi perlu memiliki rumah dan urgent gitu karena biasa sudah berkeluarga gitu sehingga perlu menetap. Nah, itu memang bisa jadi pilihan KPR salah satu hal yang terbaik gitu. Ketika aku masih lajang kemudian juga aku bisa aku mobile gitu kan. Ya sewa bisa jadi pilihan gitu. Apalagi kalau sewa kan kita bisa milih lokasi yang dekat dengan aktivitas kita gitu kan. Itu juga terhadap biaya transportasi dan sebagainya jadi nol gitu. Bisa jadi lebih kecil lagi. Itu juga jadi teman-teman bisa pertimbangkan atau misalkan aku mau beli tanah oke bisa tapi juga harus dipastikan juga gitu bahwa tanahnya itu memang bisa dibangun buat rumah legalnya juga jelas gitu kan sampai dengan tanah ini ya bisa jadi future tempat hidup dari kakak-kakak sekalian gitu kan sehingga ini bisa jadi opsi juga cuman baik lagi gitu kondisinya kebutuhannya seperti apa. Oke. Semoga menjawab ya, Kak Aulia. Iya. Makasih Kak Hilvan, Kak Sama-sama Sila. Kak. Terima kasih juga, Kak. Oke, sorry, kepencet lagi, Kak. Oke, menarik banget ya, Kak, soal KPR dan juga pembelian rumah ini. Nanti teman-teman bisa banget untuk mempertimbangkan ya, kira-kira seperti apa nih untuk membeli rumah. Apakah sesuai dengan kebutuhan, urgensi, dan juga tadi kemampuan juga ya, teman-teman. Betul. Oke.
Nah, menarik banget. Ada nih Kak yang bertanya di direct message-nya aku ya, yang berkenaan dengan tema hari ini gitu, kesehatan fisik, mental dan juga finansial. Dari Kakak Anonimus ya, berarti kalau misalkan nyimpen di direct message nggak mau disebutin nih namanya. Oke. Ya, dari Kakak Anonimus ini bilang, Kak, in this economy kan harga gym, Hmm. pilates, yoga, dan juga yang lainnya itu tuh tergolong mahal banget ya, Kak. Gimana sih caranya supaya kita bisa budgeting yang tetap sehat nih, Kak, supaya kita tetap bisa melakukan olahraga tersebut gitu ya, yang kita minati, tapi juga dari secara finansial kita juga tetap stabil. Nah, dari Kak Hilvan sendiri, sebenarnya dari kebutuhan olahraga nih beneran butuh gym gak sih? Atau misalkan butuh pilates banget gak sih? Atau butuh yoga? Atau sebenarnya jogging aja tuh udah cukup gitu. Gimana nih Kak Hilvan? Oke, ini menarik ya teman-teman. Jadi dalam olahraga ya, apa namanya tubuh kita gitu itu ada yang sifatnya strength itu kekuatan otot dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian juga ada ya ibaratnya flexibility, conditioning dan sebagainya gitu. Nah, yang perlu kita pertahankan adalah ya itu tadi kekuatan otot gitu kan dan juga apa namanya ibaratnya conditioning dan strength-nya kita gitu. Makanya kenapa sih dalam olahraga itu selalu ada tiga gitu kan, pemanasan, olahraganya apa, baru pendinginan gitu. Nah sebenarnya itu bisa dilakukan dengan teman-teman workout di rumah juga bisa gitu kan. Sebenarnya kayak seperti pilates dan sebagainya itu kan bagian dari apa namanya melatih bagian dari opsi-opsi dari olahraga gitu kan. Nah nanti baru kelihatan dampaknya gitu. Pilates bagus gitu kan, tapi apa namanya ya kita juga lihat kemampuannya seperti apa teman-teman. Tapi bukan artinya semua olahraga itu harus dilakukan karena setiap olahraga itu punya dampak terhadap tubuh kita tuh berbeda-beda gitu. Contoh misalkan dari saya nih di renang gitu kan. Renang itu memang konteksnya adalah melatih full body workout gitu kan. Jadi apa namanya ada kardio, ada ya paket lengkap lah istilahnya gitu kan. Jadi memang itu salah satu aktivitas kegiatan yang memang lebih cukup lengkap gitu. Tapi memang lebih banyak di kardionya. Nah, ketika itu berarti aku butuh strength nih. Oh, strengthnya apa? Oh, yaudah aku ada barbel, aku coba angkat beban nih gitu buat meningkatkan massa otot aku sehingga nanti juga aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kekuatan itu juga akan membantu gitu atau misalkan lari juga sama gitu kan perlu adanya dari lari sendiri ke kardio kemudian juga perlu ada strength training juga untuk melatih otot juga gitu kan nah itu juga nanti melatih ototnya juga bisa macam-macam gitu bisa kalistenik bisa apa namanya ada home workout juga gitu kan yang bisa dilakukan jadi sebenarnya pilihlah opsi yang memang teman-teman cukup apa ya ibaratnya tertarik lah minat gitu kan fokus di situ gitu kan ketika nanti ada satu bidang yang memang teman-teman coba perlu ingin gitu kan misalnya contoh seperti saya di renang gitu kan ya udah oh berarti yang diperlukan apa namanya dari strength trainingnya aja gitu yang bisa dipenuhi gitu kan dari kegiatan angkat beban gitu. Jadi ada alokasi antara gym sama renangnya gitu. Jadi nggak semua kegiatan olahraga itu dilakukan juga gitu karena hype gitu karena oh aku mau pedalnya juga, aku mau pilatesnya juga itu kurang bijak gitu karena sebenarnya yang teman-teman butuhkan gitu kan apalagi dengan berbagai macam peran gitu itu adalah kebugarannya gitu kesehatan jadi sehat dan bugar beda ya teman-teman gitu. Sehat itu adalah bebas dari penyakit. Kebugaran adalah ketika kita bisa melakukan fungsi-fungsi aktivitas kita gitu kan dengan tanpa masalah gitu. Jadi ketika memang sehat dan bugar itu diterapkan, ya kehidupannya jadi optimal gitu, bisa melakukan kegiatan lainnya. Lebih ke situ sih. Jadi apa namanya pilihlah satu kegiatan gitu kan. Ketika memang teman-teman sudah mencoba ya gitu ibaratnya oh aku sukanya A gitu kan ya udah fokus di A nah nanti olahraga A itu baru dilihat kira-kira kebutuhannya apa setiap olahraga punya komposisi kebutuhan masing-masing yang ibarat tubuh butuhkan gitu kan dari strength-nya dari flexibility-nya dari apa namanya conditioning-nya kayak gimana itu sih fungsi rangka tubuh yang perlu ya sehingga ngaruh ke biaya soalnya. I
I see. Oke, berarti kita identify dulu ya Kak, kebutuhan kita tuh sebenarnya olahraga apa tuh? Ada tadi strength, terus habis itu pembunuhan massa otot ya berarti ya, dan habis itu Ya, flexibility dan juga yang lainnya. Nah, kalau ya, misalkan flexibility mungkin bisa ikut yoga, ikut pilates gitu ya. Tapi kalau misalkan ya. memang butuh nge-gym misalnya atau misalnya tadi berenang gitu ya. Jadi identify dulu teman-teman butuhnya apa dan butuh seberapa sering untuk melakukan olahraga tersebut gitu. Hmm, hmm. Nah, jadi teman-teman bisa budgeting tuh kira-kira sebulan butuh berapa untuk melakukan aktivitas-aktivitas olahraga tersebut gitu. Jadi nggak semuanya dicobain ya Kak ya. Betul. Sekarang juga banyak komunitas kan, jadi teman-teman juga bisa ibaratnya explore tapi dengan biaya yang juga terjangkau gitu. Mm-mm. Bener-bener. Oke, nah ini menarik banget nih di kolom komen atau di kolom chat ada yang bilang jogging aja, jogging juga jangan ngikutin tren, apalagi FOMO beli outfit dan gear, lari aja dengan yang dipunya. Ini sebenarnya bener gak sih Kak untuk teman-teman tuh kayaknya nggak boleh FOMO deh, jangan jangan beli sepatu yang mahal dulu gitu ya, atau misalkan jangan dulu beli baju yang belakangnya bolong-bolong supaya nanti sirkulasi udaranya benar gitu ya. Itu sebenarnya tuh gimana nih Kak Hilvan? Oke. Jadi tidak FOMO, setuju betul itu, harusnya jangan tidak FOMO tapi juga sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi artinya gini, yang namanya olahraga itu selalu ada risiko cedera ataupun risiko-risiko yang memang terkait yang berhubungan sama tubuh kita gitu dengan kondisi fisiologi yang beragam. Jadi ya kita tahu gitu ada apa namanya yang bahunya agak miring, kemudian ya bawaan bawaannya karena aktivitasnya ya gitu. Kemudian apa namanya pinggulnya atau dari telapaknya kakinya flat atau tidak. Nah, itu berpengaruh terhadap kita menentukan alat-alat atau alat-alat dari olahraga. Contoh misalkan, oh kaki aku flat sehingga aku perlu komposisi sepatu olahraga yang tepat gitu kan, sehingga risiko cedera berkurang. Artinya apa? Jadi biaya untuk pemenuhan kesehatan juga jadi berkurang gitu kan atas pemenuhan dari apa pemilihan sepatu yang tepat itu sendiri gitu. Jadi ketika apa namanya apa kita memilih produk-produk kebutuhan olahraga dengan kebutuhan kita itu menjadi sangat bijak gitu. Tapi beda halnya ketika oh yang A ini beli apa namanya sepatu merek A karena memang lagi hitsnya A dengan konteksnya membeli sepatu itu gitu aku jadi masuk circle mereka, nah itu jangan jadi jatuhnya FOMO. Tapi ketika aku membeli sepatu A karena kebutuhan fisiologi kaki aku apa namanya adalah sepatu A sehingga apa namanya dari segi budget juga, dari segi risiko apa cedera juga berkurang, budget juga lebih aman. Nah, lebih konteks-konteks itu sih yang perlu disesuaikan sehingga aku bisa bilang ini adalah bagian dari olahraga yang bijak gitu sih. Oke, iya benar banget ya. Karena kita punya resiko cedera itu ya Kak ya. Nah kalau Iya, misalnya beragam juga tuh. iya benar. Kalau misalnya ternyata sepatunya kekecilan atau bahkan sepatunya kelonggaran atau komposisi sepatunya kurang pas gitu ya, mungkin kita punya risiko cedera itu sendiri dan malah recovery-nya justru yang bisa memakan budget kita lebih banyak lagi ya, Kak Hilvan ya. Mm-mm. Hmm, oke, menarik, menarik. Oke, mungkin ini menjadi penanya terakhir kali ya dari Kak Lutfi. Boleh nih Kak Lutfi Oke. silakan untuk bertanya. Oh, oke. Sebelumnya aku mau make sure dulu ini suaraku terdengar jelas kan? Iya. Jelas Kak? Mm-mm. Silakan Kak. Oke, tadi sempat ke ini sih aku suka tanya-tanya di pikiranku sendiri gitu ya. Ketika Hmm. kita, oh ya, mungkin konteks aku masih student, masih mahasiswa, jadi masih ya dalam tadi mungkin sama dengan pertanyaan sebelumnya gitu ya, dimana penghasilanku juga masih belum ada yang kayak aktif banget tiap bulannya Hmm. gitu. Uh, Nah, aku suka kayak berpikiran gimana cara kita tuh membedakan antara kebutuhan dengan keinginan gitu. Yang dimana tuh aku suka berpikir misalkan aktivitas atau hal-hal tertentu kayak misalkan tadi ya dicontoh kayak kita beli buku self improvement gitu. Ada waktu kayak dimana tuh jadi case yang kayaknya ini jadi butuh deh gitu, butuh
kita gitu. Tapi ada satu kondisi atau satu sisi kita ngerasa nih tadi bisa jadi cuma keinginan kita doang gitu, kita berpikiran kayak gitu. Jadi yang pengen aku tanyain gimana parameter apa aja atau variabel apa aja gitu yang bisa kita perhatiin untuk kita menentukan kira-kira nih hal ini tuh jadi kebutuhan atau jadi keinginan kita gitu, biar ya kita bisa mengklasifikasikan di antara kedua hal itu gitu. Itu sih ya. Oke. Ya, jadi ini menarik ya. Jadi sebenarnya ketika memisahkan antara kebutuhan dan keinginan itu adalah sifat yang personalized, sama-sama kayak tadi budgeting dan sebagainya gitu. Kebutuhan adalah ketika hal yang tidak dipenuhi oleh setiap orang gitu kan, itu jadi fungsi kehidupan rutinitasnya jadi terganggu. Contoh misalkan aku tidak makan, oh yaudah aku habis sakit mah, oh aku tidak transportasi, yaudah aku tidak kuliah jadinya gitu. Nah itu kan terganggu kan fungsi-fungsi itu. Nah, keinginan adalah ketika ada kita melakukan pemenuhan kebutuhan pemenuhan hal tersebut gitu kan. Tapi ketika tidak dilakukan, ya baik-baik aja, kehidupan tetap berjalan gitu kan. Nah, perihal buku gitu kan. Aku pengen deh beli buku self improvement, ini sebenarnya investment buat diriku juga. Iya gitu. Tapi baik lagi gitu. Ketika memang semua mau membelikan semua buku karena kita tertariknya banyak gitu kan, itu jadi keinginan dan tidak bijak juga gitu. Sehingga yang memang perlu dilakukan adalah pertama, selain kita perlu nih memahami alokasi kita untuk bisa beli buku itu cuma satu gitu. Dan juga ketika cuma satu ya udah kita penuhin aja alokasinya hanya untuk satu buku itu yang memang kita penuhi gitu. Nah, kita sudah memenuhi keinginan kita. Nah, pastikan bukunya itu dibaca selesai, baru langsung lanjut baca selesai dan implementasikan gitu. Apa intisari itu yang memang buat kita jadi improve. Sehingga keinginan kita tuh keinginan yang produktif sifatnya. Nah, ketika keinginan yang sifatnya produktif itu sudah sampai dengan ibaratnya sudah diimplementasi gitu atas ibarat inspirasi dari buku tersebut, barulah boleh ke keinginan-keinginan lainnya gitu. Jadi bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan. Tapi ketika memang punya keinginan, buatlah keinginan yang produktif sehingga alokasinya kita sesuaikan gitu kan. Satu bulan satu buku misalkan kayak gitu, atau misalkan dalam 3 bulan satu buku, yang nggak apa-apa sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing gitu kan. Lalu selesaikan dan sampai dengan ambil intisari dari buku itu gitu sampai dengan ke implementasi ke kehidupan masing-masing gitu kan. Itu bisa beragam bentuknya gitu kan. Aku misalkan dari situ sudah merasa cukup, baru bolehlah lanjut keinginan lainnya gitu kan. Entah liburan dan sebagainya, itu bisa beragam gitu. Yang pasti tidak ada parameter khusus, itu jawabannya ada di pribadi masing-masing. Tapi yang bisa saya arahkan adalah point of view-nya gitu. Bagaimana ketika kebutuhan itu adalah hal yang memang tidak mengganggu ibaratnya jantung kehidupan secara normal gitu kan. Ketika keinginan itu adalah bagian kehidupan yang ketika ditinggal tuh hidup kita baik-baik aja gitu. Cuman ya kita nggak bisa penuhin semuanya juga karena kita tahu sumber daya kita terbatas juga, sehingga perlu dilakukan dengan regulasi dengan cara yaitu tadi dimiliki, kemudian dimaksimalkan dan diproduktifkan. Jadi keinginan yang produktif yang cukup bijak ya, itu sih lebih ke situ. Semoga menjawab ya dan bisa jadi opsi juga nih buat kedepannya. Oke, semoga menjawab ya Kak Lutfi. Oke teman-teman, karena udah ada 5 penanya dan juga 5 pertanyaan, mungkin itu ya, kita udah cukup juga, waktunya juga udah mau habis nih, udah di jam 8.45 gitu ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu nih buat Kak Hilvan, buat hari ini. Sama-sama. Ya, mungkin ada closing statement dulu buat teman-teman di sini Kak. Boleh. Teman-teman, lakukanlah alokasi keuangan, jiwa dan raga itu adalah hal yang saling berhubungan satu sama lain gitu. Jadi ketika memang itu hilang salah satu, ya teman-teman akan merasa tidak akan pincang gitu. Jadi lakukanlah, kelolalah gitu kan jiwa dan raga teman-teman gitu kan. Hiduplah rajin buat berkegiatan berolahraga, kemudian juga kurangin stres juga. Nanti ada harapannya juga setiap keputusan pembelian juga semakin bijak dan kita bisa semakin produktif di luar keadaan pun apapun seperti apa gitu kan. Tadi sempat disampaikan kayak gimana gitu kan,
itu terserah, yang penting teman-teman bisa hidup dengan waras gitu kan, dengan kondisi finansial, kemudian jiwa dan raga yang sehat juga. Semangat dan juga tetap bisa ini ya, apa namanya, tetap bijak ya. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih banyak Kak Hilvan buat ilmu-ilmunya ya hari ini. Semoga Kak Hilvan juga sehat selalu dan semangat terus Kak. Amin. Thank you. Sama-sama teman-teman. Oke. Makasih. Oke teman-teman, karena sesi kita sudah habis, terakhir seperti yang aku udah bilang ya sebelumnya bahwa kita akan ada post test. Jadi silakan teman-teman jangan lupa untuk isi pretestnya dan juga isi post testnya ya, dan juga jangan lupa untuk ikutin Blue Mission tadi, yang di Blue Mission pertama yaitu membuka 2 post, Blue Spending atau Blue Saving. Teman-teman silahkan screenshot kalau udah buka 2 post tersebut gitu ya, dan langsung dimasukin aja ke form yang sudah disediakan sama aku gitu. Teman-teman silahkan pilih teman-teman mau apa tuh Blue Mission yang pertama itu untuk Blue Spending atau Blue Saving, seperti itu ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di tanggal 24 Agustus 2026. Itu kuliah WhatsApp ya teman-teman, di jam 19.00 sampai dengan 21.00. Seperti itu teman-teman. Oke, dari teman-teman mungkin dari aku cukup sekian ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi hari ini. Happy terus teman-teman, jangan lupa tadi untuk budgeting ya. Nanti kita juga bakal financial check up bareng gitu ya di grup WhatsApp-nya. So buat teman-teman yang belum join ke grup WhatsApp-nya, yuk langsung aja hubungin aku di 0851 7317 1568 teman-teman, sorry aku lupa, 0851 7317 1568. Nah teman-teman boleh ya untuk hubungin WhatsApp aku di nomor tersebut buat teman-teman yang kesulitan untuk join di grupnya gitu. Nanti aku akan balas bertahap mungkin selama weekend ini ya teman-teman, karena kita akan istirahat dulu malam ini gitu ya. Jadi bear with that. Teman-teman silakan untuk bersabar dan menunggu antrian gitu. Sekarang silakan untuk isi pretest dan juga post testnya dulu ya, sama Blue Mission-nya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Aku Sheila dari 1% dan juga Blue BBCA Digital di Blue Academy pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Thank you teman-teman. Bye-bye. Terima kasih.